Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Tempat yang ditempati Li Qiye adalah ruang mandiri, dan terkait erat dengan desa pengingat melonjak. Jika desa itu satu sisi dari koin, maka ruang yang berisi Li Qiye adalah yang lain, keduanya adalah satu dan sama. Li Qiye mengunjungi tempat ini karena alasan yang sangat spesifik, itu diciptakan oleh Kaisar Immortal Fei Yang, dan Kaisar telah meninggalkan banyak hal di belakang. Tahun itu, wanita itu melahirkan keturunan Kaisar Immortal Fei yang di bagian terpencil dari dunia fana, kemudian desa diciptakan dari ini. Sejak saat itu, keturunannya di masa depan hidup dalam kemakmuran, tetapi mereka tidak tahu bahwa nenek moyang mereka adalah Kaisar Abadi Fei yang terkenal dari era Desolate. Mantra yang kuat diciptakan oleh Kaisar untuk melindungi keturunannya, dan meliputi seluruh desa. Namun, asal-muasal mantra ini ada di sisi desa lain, ranah spasial. Oleh karena itu, banyak orang datang ke desa melalui berbagai zaman, tetapi mereka tidak dapat memahami kedalaman sebenarnya desa. Ranah spasial ini adalah tempat kacau yang tidak dapat dilihat dengan jelas oleh siapapun. Ada kuil kuno, paviliun giok, dan istana permata di tengah-tengah kekacauan seolah-olah lokasi ini menyembunyikan rahasia yang tak terhitung banyaknya. Li Qiye duduk tegak di lokasi ini dengan disk spasial terfragmentasi di depannya sementara Yin Yang Refining Immortal Mirror menuangkan sinar abadi yang tak berputar ketika ikan Yin Yang melindunginya. Pada saat ini, disk di depan Li Qiye menjadi cermin yang kedua, tetapi celananya bukan Li Qiye. Sebaliknya, itu menunjukkan banyak tanda aneh. Di bawah kendali kehendak Li Qiye, rune-rune ini saling terkait untuk membentuk hukum universal, dia ingin membuat bab suci. Ini adalah alasan kunjungan Li Qiye ke tempat ini. Ini adalah teknik kuno dari era legendaris yang diperoleh oleh Kaisar Immortal Fei yang sebelum kenaikannya. Teknik ini bernama Resplendent Break, teknik Kaisar yang membuka jalan menuju dominasi kekuasaannya. Itu adalah teknik rahasia yang luar biasa. Kaisar Abadi Fei yang melakukan perjalanan ke seluruh penjuru dunia tanpa tempat tinggal yang tetap. Meskipun ia menjadi seorang kaisar, tidak ada yang pernah mendengar tentang silsilah yang ditinggalkan olehnya. Meskipun kisahnya dihafal oleh anggota generasi masa depan, ada banyak hal yang berkaitan dengannya yang tidak diketahui oleh seluruh dunia. Misalnya, mengapa Kaisar tidak mau kembali ke klan Nantian? Mengapa Kaisar tidak mewariskan garis keturunan-keturunannya? Dan di mana senjata Kaisarnya? Sebagai kegelapan-kegelapan, Li Qiye telah lama meneliti tentang perbuatan Kaisar. Pada akhirnya, dia yakin bahwa Kaisar meninggalkan banyak hal di ranah spasial desa pengingat melonjak. Di dalam ruang ini adalah ciptaan besar yang ditinggalkan oleh seorang Kaisar abadi yang menggunakan tak terkalahkannya cara. Orang luar pada dasarnya tidak bisa masuk, jika tidak, orang lain akan sudah membuka rahasia ini. Setelah Li Qiye masuk, bahkan cabang pinus Dewa Realem dilempar keluar. Jika Li Qiye tidak memiliki disk spasial terfragmentasi, maka ia tidak akan bisa masuk. Disk ini memiliki banyak kaitan dengan Kaisar. Dunia percaya bahwa harta ini disempurnakan oleh Kaisar menggunakan mantra Space Scripture. Namun, Li Qiye mengetahui fakta bahwa disk ini tidak dibuat oleh Kaisar, tetapi pasti dibuat dengan Space Scripture. Sebagai salah satu Kaisar Immortal terkuat, Kaisar Abadi Fei yang meninggalkan banyak rahasianya di balik penghalang yang menakutkan. Untuk sampai ke sini, Li Qiye menggunakan skema yang luar biasa. Ketika dia memasuki dunia Nether Suci dari dunia Kaisar Fana, tepat sebelum dia mencapai dunia Nether Suci, dia melompat langsung ke ruang kacau yang dibuat oleh Kaisar. Tentu saja, ini dengan bantuan disk spasial terfragmentasi. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan bisa memasak dari jalur duniawi. Meskipun banyak rahasia dan harta, Li Qiye hanya menginginkan satu teknik rahasia daripada menjadi terlalu serakah. Di bawah benar-benar seorang kaisar, Li Qiye masih punya metode untuk mengambil harta lainnya dari ruang kacau ini. Namun, ia memilih untuk tidak melakukannya dan hanya menginginkan istirahat yang gemilang yang tertinggal di tempat ini. Lokasi Li Qiye di dalam ruang yang kacau ini adalah kebetulan halaman belakang kepala desa. Pada saat ini,
Li Qiye hanya bisa menggunakan cermin dan dis untuk tetap berada di tempat ini karena dia tidak bisa selaras dengannya. Oleh karena itu, gambarnya kadang-kadang akan muncul samar-samar di halaman belakang. Ini adalah hantu terkenal yang menghantui tempat kepala desa. Di dalam ruang yang kacau ini, Li Qiye dan halaman belakang hanya dipisahkan oleh dinding tipis, sehingga dia bisa dengan jelas melihat apa yang terjadi di halaman belakang kepala desa. Dia memperhatikan Biksu Dazi menggunakan alasan mengusir hantu untuk makan, dan dia tidak bisa menahan diri agar tidak merasa geli. Meskipun demikian, Li Qiye terlalu malas untuk peduli dengan penipu yang makan dan minum ini. Dia melihat kedis seperti cermin dan berulang kali menghitung rune di dalamnya untuk mengubahnya menjadi hukum yang pada akhirnya akan menjadi bab abadi lengkap. Pada kenyataannya, dahulu kala, Li Qiye sudah memiliki istirahat yang luar biasa. Tetapi pada saat itu hanya versi yang tidak lengkap dengan banyak cacat. Meskipun demikian, dia masih memilih untuk menghabiskan waktu yang lama untuk meneliti gerakan khusus ini. Hari ini, di dalam ruang yang kacau ini, Li Qiye menggunakan cermin untuk menemukan rune yang ditinggalkan oleh Kaisar Abadi Fei Yang. Meskipun Kaisar dengan sengaja memetakan urutan rune, Li Qiye masih bisa memanipulasi transformasi mereka yang tak terhitung jumlahnya menjadi istirahat terang lengkap. Tentu saja, itu bukan tugas yang mudah untuk menghasilkan versi sempurna dari teknik kuno dan mistis seperti ini tanpa perlu waktu lama. Sementara Li Qiye disibukkan dalam ruang yang kacau, Biksu Dazi membuat pertunjukan dan membuat pendahulunya. Terkadang, ada teriakan mengerikan dan lolongan yang akhirnya memuncak menjadi suara pertempuran. Adegan ini sebenarnya membuat mereka yang berada di luar berpikir bahwa sesuatu sedang terjadi. Suami dan istri itu benar-benar berpikir bahwa beku itu ingin melawan hantu ganas. Baru pada hari berikutnya kepala desa memasuki halaman belakang rumahnya sendiri. Dia tidak lagi melihat bayang-bayang lagi karena kebetulan Li Qiye diblokir oleh kekacauan tepat pada saat ini. Hal ini menyebabkan halaman belakang tampak baik-baik saja tanpa gangguan hantu. Begitu lelaki tua itu melihat sisa-sisa pesta, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigit giginya. Apakah itu benar-benar hantu lapar yang sedang bermain-main? Amitabha, oh Buddha yang berbelas kasih. Setelah melihat kepala desa tua, Biksu Dazi sekali lagi menjadi beku yang mengaku. Siapa yang bisa mengingat kejadian saat ini dengan dirinya yang makan seperti badai dari sebelumnya? Jika ada, dia adalah hantu kelaparan yang sesungguhnya. Beku itu meletakkan tangan bersama sekali lagi dan berbicara dengan sikap tegak, jangan khawatir, penasihat. Hantu lapar akhirnya diusir oleh saya. Itu tidak akan kembali lagi. Terima kasih Tuhan, Tuan Mong benar-benar hebat. Saya tidak mengira Anda akan mengusir hantu yang kelaparan. Begitu mudah. Kepala desa dengan gembira berseru. Di dalam ruang yang kacau, Li Qiye tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika dia menyaksikan adegan ini. Dia menyaksikan Biksu Dazi berpura-pura menjadi orang bijak yang bijaksana dan licik dengan niat untuk menghancurkan permainan biksu itu. Pada saat ini, dia meraih ke depan dengan tangannya. Dalam sekejap mata, tangan raksasa keluar dari ruang semrawut saat angin kencang bertiup. Pada saat ini, badai debu melanda halaman belakang saat tangan raksasa yang mengerikan dengan samar-samar muncul seolah-olah ia ingin menangkap manusia. Hantu lapar ada di sini lagi. Melihat pemandangan ini, kepala desa tua benar-benar terkejut. Makhluk berdosa, kamu berani. Biksu Dazi berteriak ketika manik-manik Buddha diiringi terbang ke depan. Dalam sekejap, manik-manik ini berukuran hingga seukuran gunung, menghalangi langit untuk menghentikan tangan Li Qiye. Di dalam ruang yang kacau, Li Qiye terkejut melihat pemandangan pegunungan Buddha manik-manik. Harta ini memang tak terduga, tapi Li Qiye hanya ingin membujuknya sedikit dan tidak benar-benar melepaskan langkahnya. Dia tersenyum dan dengan cepat menarik tangannya. Setelah Li Qiye membatalkan manuvernya, halaman belakang menjadi damai lagi. Kepala desa dengan ketakutan berseru dengan takjub, Tuan Biksu sangat tangguh, kamu bisa menakuti hantu yang kelaparan begitu cepat. Biksu Dazi meletakkan kedua telapak tangannya lagi tanpa tanda-tanda sombong. Hanya ada wajah seorang bijak yang cakap ketika ia berkata, Amitabha, oh Buddha yang berbelas kasih. Hantu lapar ini memang ganas. Saya akan tinggal selama beberapa hari untuk melawan roh jahat ini. Kali ini, berhasil lolos dan saya percaya itu tidak akan kembali dalam waktu dekat.
Bisakah benefaktor menyiapkan pesta lain sehingga saya bisa memimpinnya di sini lagi? Kepala desa sama sekali tidak mengambil permintaan ini dan segera pergi untuk menyiapkan pesta lainnya. Sedangkan Li Qiye, dia tercengang dan tidak bisa membantu tetapi menenangkannya. Tidak terlalu banyak hal di dunia ini yang bisa lepas dari pandangan Li Qiye. Menurut pendapatnya, meskipun Biksu Dazi tampaknya penipu, dia sebenarnya memiliki kemampuan nyata. Namun, dia masih memilih untuk berlarian di dunia fana untuk berpura-pura sebagai penipu untuk makanan. Beberapa hari berlalu, dan beku itu terus tinggal di belakang halaman belakang kepala desa. Suara gaduh pertempuran terus berlanjut, menyebabkan pasangan itu menjadi takut dari pikiran mereka karena mereka benar-benar berpikir bahwa beku itu sedang melawan hantu kelaparan di dalam. Bagaimana orang-orang di luar mungkin tahu bahwa Biksu Dazi apakah hanya bersembunyi di sana, menghabiskan seluruh energinya untuk menutupi wajahnya yang berminyak. Di manakah penampilan terhormat beku yang terhormat? Ini hanya seorang beku yang benar-benar terpikat dengan daging dan anggur. Spoiler title sama dengan 381 teaser, tempat yang ditempati Li Qiye adalah ruang yang mandiri, dan itu terkait erat dengan desa peringatan yang melambung. Jika desa itu satu sisi dari koin, maka ruang yang berisi Li Qiye ini adalah sisi yang lain, keduanya adalah satu dan sama. Tahun itu, wanita itu melahirkan keturunan Kaisar Immortal Fei yang di bagian terpencil dari dunia fana, maka desa diciptakan dari sini. Sejak saat itu, keturunannya di masa depan hidup dalam kemakmuran, tetapi mereka tidak tahu bahwa leluhur mereka adalah Kaisar Abadi Fei yang terkenal dari era kesepian. Bocoran. Suara pertempuran diciptakan oleh mantra ilusi Biksu Dazi sehingga mereka yang berada di luar akan berpikir bahwa dia berjuang melawan hantu kelaparan. Untuk beberapa hari berikutnya, Biksu Dazi tinggal di halaman belakang hanya untuk makan dan minum. Sementara itu, di dalam ruang yang kacau, Li Qiye hampir selesai mendapatkan istirahat gemilang. Akhirnya, ia berhasil mendapatkan versi lengkap dari serangan itu. Dia kemudian tidak bisa tidak melihat lagi ruang kacau ini ketika dia merangkum, penindasan Kaisar Abadi Harta benar-benar menakjubkan. Dia tidak terus tinggal di ruang ini dan menggunakan fragmented spatial disk untuk membuka pintu masuk untuk langsung keluar ke halaman belakang. Pada saat ini, banyak bintang bercahaya menggantung di tengah-tengah cahaya langit di atas desa kecil yang sunyi. Angin sepoi-sepoi yang lembut dari gunung-gunung menyebabkan para penduduk desa bernapas dalam-dalam di jalan-jalan mereka. Sementara itu, Biksu Dazi sepertinya tidak pernah merasa kenyang. Apalagi setelah semua makanan, seolah-olah dia adalah gambaran dari hantu lapar. Apakah Anda di sini untuk mengusir hantu, atau apakah Anda di sini untuk makan dan minum? Li Qiye perlahan berkata sambil berdiri tepat di belakang Biksu Dazi. Saat ini, mereka berada di tengah malam. Jika seseorang tiba-tiba muncul di belakang punggungnya, mereka akan takut mati. Namun, hal itu hanya akan terjadi jika itu orang lain. Biksu Dazi sama sekali tidak terkejut. Kedua tangan memegang kaki babi gemuk saat ia dengan gila memerasnya dengan mulut berminyak. Dia melihat Li Qiye dan dengan senyum ceria, rekan Daois, duduk dan rasakan. Old Lin benar-benar diaktifkan. Jadi, kau hanyalah seorang pencuri. Li Qiye tersenyum dan duduk sambil menatap biara itu sebelum melanjutkan, kamu datang ke sini untuk mengusir hantu, tetapi Anda tidak takut hantu kelaparan akan merasuki Anda saat Anda mendekat seperti ini. Kata-kata ini hanya membuat senyum di wajah biksu itu ketika dia dengan riang menjawab, kata-kata ini mungkin menakut-nakuti orang di tempat lain, tetapi ini adalah dunia Nether suci. Ada lebih banyak hantu berlarian di permukaan daripada di neraka. Bahkan jika ada hantu di sini, itu tidak akan menakuti siapapun. Li Qiye tersenyum ketika biksu itu menyuruhnya duduk dan makan. Namun, terlepas dari lamarannya yang sopan, dia tidak menunggu Li Qiye karena dia langsung mengonsumsi ayam panggang dan ikan besar seperti hantu kelaparan. Dibandingkan dengan meja sopan santun Biksu Dazi, Li Qiye tak terhitung jumlahnya kali lebih halus karena dia hanya mencoba beberapa hal. Hehe, harta apa yang dikelola oleh rekan Tao di sana? Biksu itu bertanya-tanya sambil mengencerkan sambil makan. Li Qiye memandang dan bertanya, oh, apakah Anda juga berada di sini karena desa pengingat melonjak? Beku Dazi menyatukan kedua telapak tangan dan tertawa, Amitabha, desa ini mengandung harta ini bukan rahasia besar sama sekali. Banyak orang di masa lalu datang ke sini,
tetapi tidak ada yang bisa menunjukkan harta karun. Ada mantra besar di sini sehingga semua orang yang datang tidak berani mengambil tindakan sombong. Bahkan paragon berbudi luhur akan mati dengan lemas di sini. Li Qiye hanya tertawa kecil dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Seperti yang dikatakan Beku itu, perlindungan desa dibuat oleh Grand Dao tertinggi Kaisar Immortal, jadi paragon berbudi pun akan menderita akhir yang mati jika mereka mengacau di sekitar sini. Biksu ini melakukan perjalanan di sekitar 4 lautan. Perjalanan saya saat ini membawa saya ke desa pengingat melonjak. Saya memperhatikan bahwa ada ciptaan yang hebat di sini, tetapi sayangnya, saya tidak dapat melihat melalui tempat ini. Biksu Dazi menjelaskan dengan riang. Li Qiye tersenyum dan kecewa dengan sebuah jawaban, semuanya tidak ada artinya bahkan jika Anda bisa melihatnya. Tempat ini diperuntukkan bagi yang ditakdirkan, mereka yang tidak dimaksudkan untuk itu tidak akan pernah bisa mendapatkan kreasi besar di tempat ini. Jika seseorang ingin merebut mereka dengan paksa, maka itu akan menjadi awal dari kematian mereka. Amitabha, Amitabha. Meskipun dia membaca mantra Buddha, makanannya tidak pernah berhenti masuk ke mulut. Pada saat matahari terbit hari kedua, kepala desa dengan cepat datang ke halaman belakang dan terkejut melihat orang lain. Amitabha, Buddha yang berbelas kasih. Biksu Dazi melantunkan, kemudian ia menjelaskan kepada kepala desa, jangan khawatir, dermawan. Orang ini adalah teman yang saya undang. Untungnya, dengan keahliannya yang hebat dan upaya gabungan kami akhirnya bisa membunuh hantu yang lapar tadi malam. Para dermawan akhirnya bisa merasa tenang, tidak akan ada lagi hal-hal mengerikan yang mengganggu perumahan Anda sekarang karena kelaparan hantu sudah pergi. Setelah mendengar penjelasannya, kepala desa menghela nafas lega dan dengan cepat memuji, Tuan Dewa memiliki sihir yang luar biasa. Untuk dapat memuat hantu kelaparan. Luar biasa, hanya luar biasa. Melihat biksu itu berakting lagi, Li Qiye bingung, tetapi dia tidak mengungkap tipu daya biksu itu. Meskipun dia berlari ke sini untuk makan gratis, dia tanpa niat jahat. Dengan kemampuannya, dia tidak perlu menipu untuk makan di depan manusia seperti ini. Meskipun hantu kelaparan telah tersebar, kepala desa dan istrinya masih berusaha menjaga rahib itu, dan Li Qiye di sekitar. Biksu itu setuju untuk tinggal di desa selama beberapa hari, dan Li Qiye juga tinggal di belakang karena dia ingin memeriksa desa sedikit lebih lama. Banyak penduduk desa mengunjungi mereka setelah mendengar tentang bagaimana Biksu Dazi membasmi hantu kelaparan. Dalam waktu singkat, Li Qiye dan Beku itu seperti monyet di sirkus, mereka terus-menerus diarahkan oleh seluruh penduduk desa yang antusias dan ingin tahu. Seorang pembudidaya yang kuat yang menyamar sebagai penipu ini membuat Li Qiye dengan perasaan yang tidak dapat dijelaskan sementara Biksu Dazi sangat menikmati situasi ini. Interaksinya dengan penduduk desa sangat alami dan bebas, seperti Beku yang sangat dihormati, kepada banyak orang yang tidak curiga. Li Qiye dan Biksu Dazi tinggal di belakang rumah kepala desa sementara pasangan itu memperlakukan mereka dengan kasih sayang yang tak tertandingi. Mereka sangat antusias terhadap Li Qiye. Kadang-kadang, mereka bahkan bertanya kepadanya, di mana gua abadi Anda berada? Apakah Anda sudah merencanakan pernikahan Anda? Li Qiye merasa agak aneh dalam menghadapi pertanyaan-pertanyaan ini sementara Biksu Dazi, yang berdiri di samping, dengan riang menjawab, karena para dermawan menanyakan begitu banyak pertanyaan, mungkinkah Anda ingin menjodohkan anak perempuan Anda dengan teman-teman Tao saya yang lain? Kepala desa tersenyum dan kemudian menenangkan keuangan gadis, kami tidak bertanggung jawab atas masalah kecil itu. Namun, jika Immortal tertarik, kalian berdua bisa saling mengenal terlebih dahulu. Biksu Dazi tertawa dan berkata, Amitabha, ide dermawan sebenarnya tidak buruk. Putri Anda cantik peri, teman saya pasti akan menyukainya setelah mereka bertemu. Li Qiye tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis setelah mendengar biksu itu berbicara. Dia hanya menggelengkan kepalanya dan dengan sopan tersenyum tanpa mengatakan apapun. Dia kemudian meninggalkan rumah dan berjalan-jalan di luar. Tepat setelah Biksu Dazi dengan sopan mengucapkan selamat tinggal kepada kepala desa sambil tersenyum, dia kemudian mengejar Li Qiye dan berbicara, kamu tidak tahu berapa banyak orang-orang yang ingin menikahi putri kepala desa. Jika kamu terus menjulurkan lidah, apakah kamu pikir aku tidak akan mencabutnya? Li Qiye menatap dengan satu mata dan dengan ringan berkata,
Biksu Dazi segera menutup mulutnya dan bertanya-tanya, Amitabha, betapa berdosanya. Saya tidak akan berbicara kalau begitu. Desa pengingat melonjak tidak terlalu besar atau kecil. Ada banyak karakter hebat yang datang dan pergi, termasuk para tetangga, tetapi tidak satu pun dari mereka yang berhasil meninggalkan jejak pribadi mereka di desa ini. Tanpa disadari akan menemukan ini sangat aneh, tetapi mereka yang lebih tajam dan mengetahui rahasia-rahasia itu tidak akan merasa aneh sama sekali. Siapa yang benar-benar bisa menahan kehendak melindungi kaisar yang abadi? Desa Paradisiakal memiliki jembatan kecil dan air yang mengalir, gunung alami dan hutan hijau, seluruh desa tenggelam dalam ketenangan. Li Qiye dan Biksu Dazi melakukan lingkaran di sekitar desa. Terlebih lagi, itu bukan pertama kalinya Li Qiye di sini sejak dia mengunjungi sebelumnya kala sebagai Dark Crow. Setelah bertahun-tahun dan generasi yang tak terhitung banyaknya, terlepas dari orang-orang yang datang dan pergi, pemandangan indah tetap ada karena perlindungan kaisar. Mantra yang benar-benar luar biasa. Berjalan di dalam desa, Biksu Dazi juga melihat situasi tempat ini dan tidak bisa tidak memuji dengan takjub, makhluk yang melawan surga apa yang mampu memecah ketenangan dari tempat ini. Li Qiye hanya tersenyum tanpa menambah pembicaraan. Tentu saja cara Kaisar Immortal luar biasa. Dia pernah pergi melawan langit dan menghitung hal yang tabu. Mungkin, Kaisar Abadi Fei yang dimakamkan di desa biasa ini. Tentu saja, ini hanya kemungkinan dan keasliannya yang sulit dibuktikan. Selama berabad-abad, banyak kaisar immortal meninggalkan garis keturunan dan melanjutkan garis keturunan mereka, tetapi tidak ada yang mendengar tentang kaisar abadi yang menguburkan diri mereka di dunia ini. 1. Dunia ini di sini mungkin berbicara tentang dunia fana dan bukan dunia penghalang. Jadi apakah kaisar abadi Fei yang dimakamkan di desa atau bukan adalah misteri. Kecuali jika seseorang mampu melepaskan segel kuat kaisar, tidak ada yang bisa menemukan penjelasannya. Faktanya, jalan semua kaisar immortal sebelumnya telah menjadi teka-teki. Banyak yang percaya bahwa bahkan kaisar abadi tidak abadi dan bahwa mereka tidak bisa tinggal di dunia ini selamanya. Suatu hari, mereka harus memenuhi malapetaka yang akan datang. Meskipun keyakinan ini, penguburan kaisar immortal juga merupakan misteri. Ada garis keturunan kaisar immortal yang bersumpah kepada dunia bahwa nenek moyang mereka dimakamkan di tanah leluhur mereka, tetapi bahkan sekarang, tidak semua orang mempercayainya. Spoiler title sama dengan 382 teaser, suara pertempuran diciptakan oleh mantra ilusi Biksu Dazi sehingga mereka yang berada di luar akan berpikir bahwa dia melawan pertarungan hantu kelaparan. Dia tidak terus tinggal di ruang ini dan menggunakan fragmented spatial disk untuk membuka pintu masuk untuk langsung keluar ke halaman belakang, bocoran. Li Qiye dan biksu itu secara tidak sengaja berjalan ke pintu masuk desa selama berjalan-jalan. Ada pohon tua yang berjemur di bawah sinar bulan yang jumlahnya tak terhitung. Diperlukan beberapa orang untuk memeluk pohon itu sepenuhnya ketika mengomel rantingnya keluar seperti payung besar. Karena pohon ini telah ada selama bertahun-tahun, banyak lumut tumbuh di batangnya. Meskipun kelihatannya sangat luar biasa, bahkan Li Qiye tidak bisa menahan diri untuk mendesah secara emosional ketika dia melihatnya. Dream Wishing Tree, pemandangan langka di dunia ini ah. Hanya seorang kaisar abadi yang bisa melakukan hal seperti itu. Biksu Dazi juga menghalangi, desa kecil yang memiliki pelindung pohon ilahi yang besar di pintu masuknya seberapa besar pemandangan ini. Dengan pohon berharap mimpi ini melindunginya, bahkan paragon berbudi luhur harus berperilaku baik ketika mereka datang ke sini. Meskipun itu hanya sebuah desa biasa di dunia fana, ia memiliki dukungan rahasia seorang kaisar abadi. Belum lagi, itu adalah sesuatu yang belum pernah digunakan sebelumnya. Membuang-buang sumber daya seorang kaisar abadi di desa biasa mungkin belum pernah dilakukan sebelumnya di dunia ini. Sementara mereka berdua berdiri di bawah pohon, kepala desa datang dan melihat mereka. Dia dengan cepat menyapa mereka, lalu berdiri di depan pohon dan menyatukan kedua telapak tangan seolah-olah dia sedang berdoa. Setelah dia membisikkan doa, dia kemudian bersujud di depan pohon itu. Legenda menyatakan bahwa pohon berharap mimpi dapat mengabulkan keinginan orang lain, mungkinkah dermawan juga berharap pada mimpi di depan pohon? Biksu Dazi berkata sambil tersenyum setelah kepala desa berdiri. Kurang dari kepala desa meyakinkan dan menjawab, tidak, saya berdoa untuk gadis kecil saya. Saat itu, dia berdiri di sini dan bersumpah,
jadi saya datang ke sini setiap hari untuk mendoakan dia. Gadis kecilmu membuat sumpah. Biksu Dazi berseru dengan heran, ini tidak bisa jadilah. Gadismu cukup mengejutkan. Kepala desa tersenyum masam dan berkata, ini semua karena kita orang tua telah menekannya tanpa henti. Dia tidak muda lagi, jadi istri saya dan saya berharap dia bisa menemukan suami yang cocok untuk mewariskan garis keturunan kami. Namun, gadis ini tidak mau mendengarkan. Setelah kita semua terus-menerus berusaha meyakinkannya, dia melakukan sumpah di bawah pohon berharap mimpi, yaitu, jika pohon itu mengambil suami yang cocok untuknya, maka dia akan segera menikah. Tetapi jika tidak, maka dia akan tetap melajang. Li Qiye tidak bisa menahan senyum setelah mendengar ini. Pohon berharap mimpi memang dikabarkan memiliki kemampuan mengabulkan harapan, tetapi pohon berharap di depan mereka telah membentuk kesadarannya sendiri dan bukan hanya pohon berharap bermimpi yang biasa. Sepertinya gadis kecil itu terlalu banyak ditekan oleh orang tuanya, jadi dia harus membuat sumpah di depan pohon. Menabrak, sebuah item dari Dream Wishing Tree jatuh dan tiba-tiba mengenai kepala Li Qiye. Dia kemudian dengan mudah mengambilnya dari kepalanya. Dengan pandangan sekilas, dia menemukan bahwa itu adalah sepotong batu giok. Ornamen batu giok ini sangat hangat dan memiliki kata Zhu diukir di atasnya. Mudah untuk mengatakan bahwa itu milik seorang gadis. 1. Zhu berarti bambu, kemungkinan besar nama pemiliknya. Ini adalah hiasan batu giok gadis kecilku. Saat Li Qiye masih bertanya-tanya tentang hal itu, kepala desa dengan gembira berteriak dan mengatakan kepadanya, ini adalah ornamen batu giok yang tertinggal di belakang oleh gadis kecilku. Setelah dia bersumpah, itu diambil oleh pohon ilahi. Dan hari ini, itu muncul sekali lagi. Dia sangat bersemangat saat ini. Haha, pohon ilahi telah menjawab dan akhirnya menemukan pengantin pria yang sempurna untuk gadis kecilku. Kepala desa dengan erat menggenggam tangan Li Qiye dan berseru, haha, aku akan pergi dan memberitahu semua teman lamaku. Dengan itu, dia berbalik dan berlari kembali ke desa. Teman lama, ini adalah hari untuk dijanjikan. Pria tua itu berteriak ketika dia berlari kembali ke desa. Melihat potongan batu giok di tangannya, Li Qiye merasa sedikit tercengang. Dia melihat pohon berharap mimpi dan tiba-tiba memiliki keinginan untuk mencabutnya. Sebelumnya ketika kepala desa berbicara tentang putrinya, pohon itu tiba-tiba memukul kepalanya dengan potongan batu giok ini. Dia percaya bahwa pohon itu harus melakukan ini dengan sengaja karena memiliki kesadarannya sendiri. Hehe, selamat, kamu akan menjadi pengantin pria. Melihat Li Qiye berdiri di sana dalam keadaan membayangkan potongan batu giok di tangannya, Biksu Dazi tertawa senang. Li Qiye menyorotinya dan berkata, selamat pantatku, yang mengatakan bahwa aku ingin menjadi pengantin pria. Aku khawatir kamu tidak lagi harus memutuskan. Meskipun Old Benefaktor yang hanya manusia biasa, putrinya cukup berkarakter. Apalagi banyak orang luar biasa datang dari desa ini. Sekarang kamu membawa keping gioknya, jika kamu tidak ingin menjadi pengantin pria, maka aku khawatir kamu harus mati. Biksu Dazi tertawa senang dan berkata, setelah mengatakan ini, beku itu berbalik, ingin pergi. Li Qiye memperhatikan ini dan bertanya kepadanya, mengapa Anda ingin lari? Anda bukan orang yang akan menjadi pengantin baru di sini. Anda tidak tahu ini, tapi gadis kecil Pak Tua yang adalah karakter yang hebat. Jika dia mengetahui bahwa dia tiba-tiba memiliki hutang, mungkin dia akan menjadi gila dan hutang langit dengan terbalik. Hal yang lebih relevan adalah bahwa jika dia tahu aku juga ada di sini, maka aku tidak akan bisa membersihkan kejahatanku bahkan jika aku melompat ke Sungai Kuning. Lebih baik bagi saya untuk pergi dulu. Setelah mengatakan ini, biara itu dengan cepat melarikan diri. Li Qiye menjadi kembali. Dia tidak mengerti betapa hebatnya putri kepala desa itu, tetapi ketika dia melihat biksu yang melarikan diri, dia bisa membayangkan bahwa gadis ini memang luar biasa. Namun, Li Qiye tidak pernah takut pada siapapun dalam bukunya, seluruh hidup. Hal ini memang sangat aneh, dia tiba-tiba pertunangan menjadi orang lain dan dia tidak bisa menjelaskan ini bahkan jika dia mencoba. Sekitar waktu ini, dia melihat kepala desa dan istrinya datang dari jauh bersama dengan sekelompok penduduk desa. Ada yang muda dan tua di antara kerumunan ini, dan jelas bahwa mereka sangat gembira.
Li Qiye tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi takut setelah melihat batalion seperti itu. Kapan saya akan lari jika tidak sekarang? Setelah memikirkan hal ini, ia dengan cepat berbalik untuk berlari. Ketika sekelompok penduduk desa datang ke Dream Wishing Tree dan tidak melihat siapapun, istri kepala desa menjadi marah dan mengeluh, "Lihat, ini semua karena dirimu yang dulu. Kamu begitu bersemangat sampai-sampai menakuti pengantin baru kita." "Tidak, pasti tidak." Kepala desa melompat dan berkata, "Cepat, cepat kirim berita ke gadis itu dan katakan padanya untuk cepat kembali, pertunangannya telah melarikan diri." Li Qiye melarikan diri dari desa dan melihat sebuah kuil kecil yang dibangun tepat di luar. Pada saat ini, Biksu Dazi keluar dari kuil sambil membawa sekantong besar barang. "Gadis kecil Pak Tua yang akan pulang ke rumah. Jaga dirimu, aku akan lari sekarang." Kamu lebih baik mengatasinya dengan baik karena jika kamu ingin lolos dari pernikahan ini, mungkin pasukan akan mengejarmu pada saat itu. Biksu tua itu dengan cepat melarikan diri ke Cakrawala. Meskipun dia mengingatkan Li Qiye, kata-katanya membawa nada sombong. Li Qiye hanya bisa menenangkannya tanpa daya. Meskipun dia melarikan diri dari desa, dibandingkan dengan biarawati yang berlari untuk hidupnya, dia memiliki penampilan yang tidak tergesa-gesa. Setelah Li Qiye menghitung arah yang benar, dia juga menggeser tubuhnya dan dengan cepat menghilang dari pandangannya. Kali ini, Li Qiye datang ke dunia suci Nether dengan sebuah tujuan, jadi dia melompat ke selatan dan mengeluarkan kunci leluhur asal hantu dan sesak. "Saya ingin mengungkap beberapa misteri pada generasi ini." Dia sedang mencari hal tertentu, jadi dia terus pergi ke selatan menuju lokasi yang dikenalnya. Namun demikian, dia masih berada di wilayah Sungai Seribu Ikan Mas. Berbicara tentang nama ini, itu adalah sekte dan juga nama sungai. Di dunia Nether Suci, para undangan pasti akan memikirkan gerbang iblis yang diwariskan oleh Kaisar Abadi Qianli. Sebenarnya, Sungai Seribu Ikan Mas adalah kumpulan besar udara tidak hanya di wilayah awan jauh, tetapi di seluruh dunia suci Belanda. Ini rentang, wilayah Sungai Seribu Ikan Mas mencakup jutaan juta di dua tepi sungai ini. Ada banyak sekte dan negara yang merupakan anak sungai dari silsilah Immortal Emperor seperti Sungai Seribu Ikan Mas. Sungai raksasa, mungkin sungai terbesar di dunia suci Belanda, berasal dari gunung yang sangat tinggi. Beberapa orang mencoba melacaknya sampai ke kuburan Prime Ominous. Dan, ada sebuah teori di dunia Nether Suci, Sungai Seribu Ikan dimulai dari kuburan Ominous utama dan berakhir di Kepulauan Seribu. Karena semuanya dengan Prime Ominous Grave, sungai besar ini dipenuhi dengan legenda dan dongeng yang penuh warna. Selama jutaan tahun, sungai itu selalu diselimuti kabut misteri seolah-olah ada banyak rahasia di sungai ini yang ingin tetap ada, tersembunyi dari orang luar. Banyak yang mencoba mencari tahu rahasia sungai, tetapi hanya sedikit yang berhasil. Meski begitu, orang percaya bahwa jika ada seseorang yang mengetahui rahasia-rahasia, maka itu haruslah Kaisar Abadi Qianli. Ungkapan ini bukan tembakan panah tanpa tujuan karena Kaisar Immortal misterius Qianli dikabarkan juga berasal dari sungai ini. Li Qiye pergi ke selatan di sepanjang sungai. Dia tidak terburu-buru untuk mencapai tujuannya, jadi dia mengambil waktu dan memanjakan ingatannya saat dia mencapai tanah ini. Li Qiye telah datang ke dunia Nether Suci beberapa kali dalam beberapa ratus juta tahun terakhir. Dia juga datang ke sungai ini beberapa kali, terutama selama generasi Kaisar Abadi Qianli. Jejak kaki Li Qiye ditinggalkan di sepanjang tepi Sungai Seribu Ikan. Judul spoiler sama dengan 383 teaser, Li Qiye dan biksu itu berjalan ke pintu masuk desa tanpa sengaja selama berjalan-jalan. Ada pohon tua yang berjemur di bawah sinar bulan yang jumlahnya tak terhitung. Diperlukan beberapa orang untuk memeluk pohon itu sepenuhnya ketika mengomel rantingnya keluar seperti payung besar. Meskipun kelihatannya terlihat sangat luar biasa, bahkan Li Qiye tidak bisa menahan diri untuk menghela nafas secara emosional ketika dia melihatnya. Dream Wishing Tree, sebuah pemandangan langka di dunia ini ya. Bocoran. Untuk banyak waktu, jika sekelompok orang mengaku mengetahui rahasia Sungai Seribu Ikan Mas, maka Li Qiye pasti akan menjadi bagian dari majelis ini. Selain itu, dalam generasi saat ini, Li Qiye mungkin adalah orang yang paling memahami sungai ini. Kadang-kadang dia melihat kota-kota kuno dan menlaklan di sepanjang sungai saat dia menuju ke selatan, dan dia hanya bisa menanggapi dengan mendesah.
Dia melihat pemandangan masa lalu yang indah dan makmur. Dia menatap ke sungai berbicara untuk waktu yang lama dalam kesunyian. Oh, betapa banyak pahlawan, kemuliaan, dan keindahan yang berlalu. Tidak ada yang bisa bertahan dalam waktu ujian. Namun, ketika ladang Murbei berubah menjadi lautan biru, sungai yang berliku ini tetap sama seolah-olah tidak ada apa-apa di dunia ini dapat mempengaruhi aliran derasnya. Itu seperti naga yang bercokol di tanah ini. Perjalanan ke selatan Likie hampir mencapai muara sungai Seribu Ikan Mas saat ia memasuki wilayah Static Stream Country. Likie menjadi emosional setelah mengingat nama yang dikenalnya saat dia dengan lembut meratapi, muara Static Stream masih sama setelah bertahun-tahun. Negara Static Stream di wilayah Cloud Jauh adalah rata-rata negara berukuran besar dan kekuatannya hanya bisa dianggap kelas 2. Selain itu diberikan penghargaan untuk Sungai Seribu Ikan selama jutaan tahun hingga sekarang. Ada alasan untuk ini, leluhur negara ini adalah seorang jenderal di bawah Kaisar Abadi Qianli. Legenda menyatakan bahwa setelah menjadi kaisar dan memerintah atas 9 dunia, ia membangun sekte di sebelah Sungai Seribu Ikan Mas. Dan sebagai jenderalnya, progenitor Static Stream selalu mengikuti jejak kaisar. Akhirnya, kaisar menganugerahkan wilayah selatan sungai kepada jenderal agar ia dapat membentuk negerinya sendiri. Inilah alasannya mengapa negara arus statis selalu terikat pada Sungai Seribu Ikan Mas. Yang benar adalah bahwa negara itu dulu sangat kuat di masa lalu, itu diklasifikasikan sebagai kekuatan kelas 1. Sayangnya, setelah bertahun-tahun, negara itu telah jatuh dan kehilangan prestise sebelumnya. Meskipun demikian, karena letaknya di Sungai Seribu Ikan Mas, tidak ada keturunan lain yang berani merebut wilayahnya terlepas dari kelemahan kontemporernya. Selama Sungai Seribu Ikan Mas tetap berdiri, garis keturunan seperti Static Stream Country dapat hidup dengan damai bahkan jika tidak ada keyakinan sebelumnya. 1. Saya tahu ini membingungkan karena sekte dan sungai memiliki nama yang sama. Saya mencoba yang terbaik untuk menggunakan sungai sendirian jika berlaku. Melangkah ke Static Stream Country dan melihat bahwa tujuannya sudah dekat, Likie tetap tidak terburu-buru dalam perjalanannya ke selatan di sepanjang sungai besar. Saat dia berjalan santai di hilir, gemuruh yang menggelegar tiba-tiba datang dari atas. Likie mendongak dan melihat sebuah kapal terbang di langit yang juga menuju ke selatan. Likie sama sekali tidak menganggap hal ini aneh dan tidak memedulikannya sementara raksasa itu terus terbang ke selatan. Namun, tidak banyak waktu berlalu sebelum tiba-tiba berbalik dan melayang di atas Likie, hanya untuk perlahan-lahan mendarat di dekatnya. Di mana Anda akan pergi? Seorang gadis yang berdiri di geladak kapal bertanya kepada Likie. Tiba-tiba didekati oleh seorang gadis yang sedikit mengejutkan Likie. Tentu saja, dia tidak cukup narsis untuk berpikir bahwa dia tampan ke titik di mana itu menyebabkan gadis-gadis memukulnya. Likie menunjuk ke dirinya sendiri dan kemudian berkata, aku akan pergi ke Kepulauan Seribu. Ayo, gadis itu berkata, kami juga pergi ke Kepulauan Seribu, jadi kami bisa memberi tumpangan. Likie cukup terhibur tentang kali pertamanya menumpang. Dia tertawa dan melompat ke atas kapal raksasa ini. Setelah dia naik, kapal itu membuat ledakan keras dan terbang ke arah selatan. Saat dia naik, dia menemukan bahwa ada lebih dari 10 pembudidaya yang sudah duduk di geladak. Ada yang muda dan ada yang tua. Mereka semua mengenakan pakaian berwarna sama. Mudah untuk mengatakan bahwa mereka semua berasal dari sekte yang sama. Kultivator yang ada di atas kepala mengangguk sebagai ucapan selamat datang. Gadis yang muncul naik, berkata, duduk saja di mana saja. Kepulauan Seribu sudah sangat dekat sehingga kita akan berada di sana dalam sekejap. Likie duduk dan tidak bisa membantu tetapi untuk melihat gadis ini lagi. Dia berusia sekitar 20 tahun, musim semi masa remajanya cantik dan memikat. Likie telah melihat begitu banyak keindahan sehingga terlalu banyak untuk dihitung, tetapi di depannya ini masih cukup untuk mencerahkan mata orang-orang. Rambut pendeknya turun ke pundaknya ini pemandangan yang cukup menarik. Itu memberikan penampilan wanita yang lugas dan tegas. Meskipun kecantikannya tidak terlalu tinggi, matanya yang cerah dan bibirnya yang penuh memberi kesan kepada orang lain tentang kemurnian. Armor yang dia tunjukkan juga menonjolkan keberaniannya. Meski masih muda, dia membawa aura kakak perempuan. Jelas bahwa dia adalah pemimpin kelompok ini. Namaku Likie,
bagaimana aku harus memanggilmu, Nona? Setelah memandangnya, Li Qiye memperkenalkan dirinya dengan senyum. Lu Baiqiu. Gadis itu juga sangat berterus terang dan berkata, status aliran penguasa daerah Kepulauan Seribu Negara. Li Qiye tidak pernah melihat gadis seperti ini dalam waktu yang lama dan tidak bisa menahan senyum. Saya benar-benar berterima kasih kepada Nona karena memberi saya tumpangan. Kawan kecil, dan ingin menjadikanmu sebagai suaminya. Seorang lelaki parubaya di kapal bercanda. Murid-murid lain di kapal, baik tua maupun muda, tidak bisa menahan diri agar tidak meledak tawa setelah mendengar ini. Dazu, kamu merasa gatal. Lu Baiqiu menggosok dan menatap pria ini dengan mata yang cantik seolah dia bermaksud untuk memukulnya. Oh, Tuan Wilayah, aku hanya bercanda, hanya bercanda. Melihat tinju itu, lelaki itu berpikir tentang bagaimana Tuan Wilayahnya akan dengan kejam memukuli orang dan dengan cepat memaksakan senyum. Murid-murid lain semuanya hanya tertawa bahak dengan ekspresi sombong. Meskipun usia mereka berbeda, mereka sangat dekat satu sama lain. Lu Baiqiu mengabaikan murid-murid lain dan berbicara kepada Li Qiye, di dunia suci Nether, kita manusia harus bersatu dan saling membantu. Li Qiye tersenyum dan berpikir bahwa cita-citanya tidak buruk. Sayangnya, kenyataan itu kejam. Tidak peduli dari dunia mana itu dan dari ras manapun, membunuh selalu ada. Untuk apa Kepulauan Seribu? Lu Baiqiu adalah penguasa wilayah pulau-pulau itu. Daerah itu berada di bawahnya sehingga rasa ingin tahunya terguncang. Untuk mengambil beberapa ramuan obat. Li Qiye sambil menjawab sambil tersenyum, saya mendengar bahwa pohon hantu belalang tumbuh di Kepulauan Seribu. Baru-baru ini, saya telah membuat pasta obat baru sehingga saya membutuhkan resin dari pohon-pohon ini. Inilah alasan perjalanan saya, pohon hantu belalang. Lu Baiqiu segera menjawab, benar-benar ada banyak pohon hantu belalang di Kepulauan Seribu. Ini adalah pohon asli di pulau-pulau kami. Meskipun banyak keturunan tidak mengizinkan orang luar memotret sumber daya wilayah mereka, Lu Baiqiu tidak keberatan setelah mendengar tujuan Li Qiye mengambil pohon damar. Di Kepulauan Seribu, muara sungai besar, arus deras mulai mengalir ke laut. Menatap ke depan, orang bisa melihat pemandangan menyerupai udara laut yang berliku sementara sedikit pulau-pulau muncul satu demi satu. Beberapa besar, beberapa kecil, yang besar adalah ukuran benua sedangkan yang kecil hanya mirip dengan bukit kecil. Di atas mereka adalah kota yang ramai dengan puluhan ribu manusia. Meskipun tempat ini disebut Kepulauan Seribu, seseorang telah menghitung bahwa hanya ada 99 pulau di sini. Ada juga perkiraan di mana dulu ada 100 pulau, tetapi salah satunya tenggelam ke laut. Ini adalah batas yang diizinkan Sungai Seribu Ikan Mas. Jika seseorang melangkah lebih jauh dari tempat ini, mereka akan menemukan Laut Selatan yang tak berujung. Kepulauan Seribu juga merupakan wilayah paling selatan dari Static Stream Country. Kota Azure berada di pulau terbesar, sehingga pulau itu juga dinamai demikian. Rentang Pulau Kota Azure. Pembentukan utama negara arus statis yang memimpin pulau ini, dan Lu Baiqiu, menjadi tuan wilayah Kepulauan Seribu, berarti bahwa dia adalah orang yang paling berkuasa. Menjadi penguasa wilayah pada usia yang begitu muda berarti kemampuannya sendiri tidak buruk. Begitu kapal terbang di atas pulau, Li Qiye mengatakan kepadanya, aku akan turun dari di sini. Lu Baiqiu memerintahkan agar kapal berhenti. Setelah Li Qiye turun, dia mengatakan kepadanya, jika ada masalah, Anda bisa datang menemukan kami. Kami akan membantu Anda untuk mendapatkan yang terbaik dari kemampuan kami. Anak muda, coba sedikit lebih keras. Seorang pembudidaya yang lebih tua di kapal menuangkan mata pada Li Qiye dan berkata sambil tersenyum, Tuan wilayah kami sudah lajang untuk waktu yang sangat lama sekarang. Mungkin Anda mempunyai kesempatan, kami sangat optimis tentang Anda. Kata-kata mengibarkan ini hanya membuat Li Qiye diam sementara Lu Baiqiu menatap murid-murid yang tertawa. Saat kapal raksasa itu terbang ke kota Azure, Li Qiye melihat sekelilingnya. Dia pergi ke puncak tinggi yang mengabaikan Kepulauan Seribu di pantai. Aliran statis melindungi Kepulauan Seribu. Sayang sekali, dia tidak membangun ibu kota di tempat ini. Li Qiye ratap ketika dia melihat pemandangan di depan. Selama era Kaisar Abadi Qianli, progenitor Static Stream membangun negaranya setelah mendengarkan saran Li Qiye. Sayangnya, ia hanya membangun negara dan tidak membangun ibu kotanya tepat di tempat ini.
Spoiler titel sama dengan 384 teaser. Untuk banyak era, jika sekelompok orang mengklaim mengetahui rahasia Sungai Seribu Ikan Mas, maka Li Qiye pasti akan menjadi bagian dari majelis ini. Selain itu, dalam generasi saat ini, Li Qiye mungkin adalah orang yang paling memahami sungai ini. Kadang-kadang dia akan melihat kota kuno dan menolak klan di sepanjang sungai saat dia menuju ke selatan, jadi dia hanya bisa menanggapi dengan mendesah. Dia melihat pemandangan masa lalu yang indah dan makmur. Dia menatap ke sungai berbicara untuk waktu yang lama dalam kesunyian. Betapa banyak pahlawan, kesuksesan, keindahan yang berlalu. Mereka semua tidak dapat bertahan dalam waktu ujian. Namun, ketika ladang Murbei berubah menjadi lautan biru, sungai yang berliku ini tetap sama seolah-olah tidak ada di dunia yang bisa mempengaruhi aliran derasnya. Itu seperti naga yang bercokol di tanah ini. Perjalanan ke selatan Li Qiye hampir mencapai muara Sungai Seribu Ikan Mas ketika ia memasuki wilayah Static Stream Country. Li Qiye menjadi emosional setelah mengingat nama yang dikenalnya saat dia dengan lembut mengeluh, muara aliran statis masih sama setelah bertahun-tahun. Bocoran, lokasi Kepulauan Seribu tidak penting secara strategis bagi Static Stream Country atau Tousan Cup River. Ini adalah muara yang menghubungkan lautan luas dengan sungai besar. Meskipun ada setan laut yang menghuni lautan, baik suku laut maupun setan laut bukanlah ancaman bagi negara itu, Sungai Seribu Ikan Mas, atau wilayah awan jauh. Di masa lalu, Li Qiye telah merekomendasikan kepada nenek moyang Static Stream untuk membangun ibu kota di Kepulauan Seribu, tetapi sayangnya, ia meninggalkan ide ini dan membangun ibu kotanya dengan lebih tanah subur, sehingga melepaskan kekayaan besar selama beberapa generasi. Berdiri di atas bukit yang menghadap ke 99 pulau, orang akan menemukan bahwa ada yang besar dan ada yang kecil, dan tidak ada yang muncul untuk menjadi spesial dari pandangan sekilas. Namun, Li Qiye tahu bahwa ada rahasia besar yang tersembunyi di tempat ini. Penelitian yang dia lakukan di masa lalu tidak menghasilkan hasil sampai dia memperoleh kunci leluhur asal hantu dari ratusan kota bagian timur. Saat itulah dia memahami kunci misteri, membawanya untuk menyelesaikan rahasia Kepulauan Seribu. Ini juga mengapa dia ingin pergi ke alam suci Nether, dan mengapa Kepulauan Seribu adalah salah satu tujuannya. Dia menjelajahi satu pulau demi pulau lain sebelum berhenti di satu pulau yang paling jauh ke selatan. Pulau khusus ini tidak memiliki banyak poin bagus dibandingkan dengan yang lain, tetapi jika seseorang harus menyebutkan karakteristik yang sangat unik, maka pulau ini akan terlihat seperti telapak tangan dari pandangan mata burung. Li Qiye melihat ke bawah dari titik tertinggi pulau dan berkemah, jadi memang tempat ini. Salah satu hal yang tetap tak terhitung untuk era, ada pohon layu di titik tertinggi pulau ini. Lebih tepatnya, pohon layu ini sudah mati. Tubuhnya dibakar hitam menjadi garing, tampaknya telah memicu kemarahan surgawi dan melumpuhkan petir sampai mati. Pada akhirnya, hanya menunggu 3 kaki yang tersisa di atas tanah. Tunggul ini juga berlubang, lubang mencapai jauh ke dalam tanah. Itu gelap gulata ketika seseorang melihat ke bawah ke dalam lubang pohon ini. Tunggul ini yang dipicu oleh petir tampaknya adalah tangan hitam yang menjangkau dari tanah, mengundang pengunjung yang tidak curiga. Buk, buk, buk. Ketika Li Qiye mengetuk tunggul, mengeluarkan suara logam yang jelas seolah-olah itu tidak terbuat dari kayu, tetapi besi ilahi. Jadi ini benar-benar itu. Setelah dengan hati-hati mengamatinya dan membandingkannya dengan kunci nenek moyang asal hantu di tangannya, Li Qiye tidak bisa membantu tetapi memenuhinya. Dia akhirnya mengungkapkan senyuman dan berkata, biarkan saya melihat apakah legenda itu nyata atau tidak. Izinkan saya untuk memecahkan misteri abadi ini. Sejak kedatangannya, Li Qiye dengan mudah membangun gubuk dan mulai menjalani hidupnya sebagai manusia. Selama tinggal di pulau itu, ia mulai berkumpul getah pohon hantu belalang seolah-olah ia telah menjadi petani damar. Namun, ia tidak membatasi dirinya pada pohon hantu belalang di pulau ini, dia ingin memanen resin dari seluruh pulau. Tidak hanya membutuhkan resin dalam jumlah besar, dia juga perlu meninggalkan tanda unik pada semua pohon di pulau itu. Jika itu sesuatu yang sederhana seperti bersukacita, maka dia bisa saja menyewa beberapa manusia untuk melakukannya guna menyelamatkan dirinya dari masalah. Sudah jelas bahwa Li Qiye membutuhkan lebih dari sekedar resin saja. Sejak dia tinggal di pulau-pulau, hari demi hari berlalu ketika dia melakukan tugas pertanian,
menebang kulit pohon, lalu memanen resin. Dia melakukannya berulang-ulang dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Meskipun begitu dekat dengan laut, masih ada ratusan ribu manusia yang hidup di pulau-pulau dengan kota-kota yang tidak kalah megahnya daripada yang pedalaman. Dapat dikatakan bahwa Kepulauan Seribu merupakan tempat yang cukup ramai. Manusia di sini terutama mencari ikan untuk mencari nafkah, tidak ada banyak petani karena resin pohon hantu belalang pada dasarnya tidak ada gunanya. Penduduk Fana merasa aneh melihat Li Qiye berkeliling pulau untuk memanen resin dari pohon. Namun demikian, pulau-pulau itu milik negara Static Stream, dan otoritas tertinggi pulau-pulau itu adalah penguasa wilayah, Lu Baiqiu. Karena Lu Baiqiu mengizinkan Li Qiye untuk merayakan resin di pulau-pulau itu, orang lain tidak perlu mengganggu dia. Kemudian, Lu Baiqiu juga datang untuk melihat Li Qiye. Harus dikatakan bahwa Lu Baiqiu memang wanita yang baik. Selama pembudidaya manusia yang datang ke pulau-pulau itu tidak menimbulkan masalah, mereka akan menerima bantuan dari otoritas pulau itu. Tentu saja, Lu Baiqiu juga terkejut melihat Li Qiye mengumpulkan begitu banyak resin. Apa yang akan Anda lakukan setelah memanen begitu banyak? Perlu diingat bahwa resin dari pohon-pohon ini selalu tidak berguna, jadi meskipun ada banyak yang tersebar di pulau-pulau, tidak terlalu berharga. Saya mencampur pasta obat tertentu yang membutuhkan sejumlah besar pohon resin, jadi saya berencana untuk mengambil banyak sekarang untuk menghindari berlari kembali ke sini di masa depan. Li Qiye sambil menjawab sambil tersenyum. Jawabannya cukup masuk akal, jadi Lu Baiqiu tidak menyelidiki lebih jauh. Dia sudah mengizinkannya untuk melakukannya, jadi selama dia tidak menyebabkan masalah, dia akan tetap berada di bawah perlindungannya. Pada awalnya, beberapa orang merasa bahwa seorang petani seperti Li Qiye memang sedikit berbeda, tetapi setelah beberapa saat, mereka terbiasa dan tidak ada yang memperhatikan petani seperti itu. Li Qiye menghabiskan uangnya, waktu di pulau itu dengan mengikuti jadwal yang sangat ketat. Pada siang hari, dia akan mengumpulkan getahnya, pada malam hari, dia akan membudidayakan. Meskipun melakukan pekerjaan yang begitu penting, dia tidak terburu-buru sama sekali. Dia bertujuan untuk mengukir garis besar raksasa di pulau-pulau, tanda-tanda ini adalah bagian dari arai rune. Tetapi karena semua penduduk di pulau itu terbiasa dengan Li Qiye, seseorang mulai memperhatikannya. Seorang tamu undangan datang ke gubuknya, itu seorang wanita yang sangat cantik. Dia mengenakan gaun biru dan memiliki aura yang transenden. Kecantikannya dapat mempermalukan bulan dan bunga-bunga dan menyebabkan burung-burung jatuh sementara ikan-ikan akan menyelam karena mereka menyadari diri mereka tidak layak. Sosoknya asmara dan memiliki gaya yang menawan. Semua gerak tubuhnya dipenuhi dengan udara transendental seolah-olah dia tidak termasuk dalam dunia fana ini. Dengan sepasang mata yang bersemangat, tubuhnya tampak dipenuhi esensi duniawi. Pada saat yang sama, nafasnya sama menyegarkannya seperti hutan bambu murni. Setelah dia datang ke Kepulauan Seribu, dia segera mencatat Li Qiye dan mengawasinya selama 2 hingga 3 hari seolah-olah dia ingin menemukan petunjuk. 2 hari kemudian, ketika Li Qiye sedang bersyukur resin, dia dengan ringan berkata kepada wanita ini, "Gadis kecil, jangan berdiri di belakangku dan menonton sepanjang hari. Kemarahanku tidak terlalu bagus, jadi kamu lebih baik melihatnya, jangan sampai aku melemparmu ke laut untuk memberi makan hiu." Sangat aneh melihat seseorang yang lebih muda daripada dia berbicara seolah-olah dia adalah seorang yang berpengalaman pria tua. Namun, wanita itu tidak menjadi marah dan sedikit terkekeh. "Paman, saya hanya ingin memperingatkan Anda." "Paman," Li Qiye menatapnya dan berkata, "Jika Anda ingin dekat dengan saya, memanggil saya Paman tidak akan melakukannya. Jika Anda memanggil saya Tuan Muda atau Tuan Muda Mulia, maka saya dapat mempertimbangkan untuk mengizinkan Anda masuk." Wanita berbaju biru itu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Pria di depannya agak terlalu banyak. Siapa di seluruh laut jauh yang akan membawa masuk? "Paman, hati-hati, atau kau mungkin menggigit lidahmu." Wanita berbaju biru itu berkata dengan senyum lebar. Senyumnya yang penuh semangat seperti mekarnya 100 bunga atau nyanyian oriole menghangatkan hati dan menyenangkan mata. Dia terus berkata, "Jika kamu ingin sesumbar, maka pastikan kamu bisa kembali ke atas. Jika tidak, hal itu tidak akan terjadi." Li Qiye menyorotinya dan berkata, "Apa yang gadis kecil seperti Anda tahu?
Jangan mengganggu bisnis saya, atau saya akan benar-benar melemparkan Anda ke laut tidak peduli seberapa besar usul Anda. Setelah mengatakan itu, dia mulai mengabaikannya dan terus memanen resin. Wanita berbaju biru itu tercengang. Dia telah bertemu banyak orang sombong, tetapi tidak ada satupun yang keterlaluan ini. Namun, dia tidak menyerah dan terus mengikuti Li Qiye saat dia panen dan berkata, "Paman, aku memberi peringatan karena kebaikan." Li Qiye berkata ketika dia sedang mengumpulkan resin. Wanita berbaju biru juga mengenakan sikap yang mirip dengan Li Qiye dan dengan santai tersenyum, "Apakah kamu tahu asal-usul Kepulauan Seribu?" Mendengar ini, Li Qiye tidak bisa menahan senyumnya, lalu dia memandangnya untuk berkata, "Saya benar-benar ingin mendengar tentang asal-usul pulau-pulau ini." 99 hantu ganas pernah menyebabkan kekacauan di dunia suci Nether dan mengubahnya menjadi dunia yang mengerikan. Langit yang tinggi sangat marah dengan tindakan 99 hantu ini dan melepaskan kemarahan tertinggi mereka untuk membunuh 99 hantu itu. Pada akhirnya, tubuh hantu ini melayang melintasi sungai 1000 ikan mas dan akhirnya mencapai muara sebelum tenggelam ke laut. Pada akhirnya, tubuh mereka berubah menjadi pulau-pulau yang Anda lihat di sini. Dunia Nether suci pada dasarnya adalah dunia yang mengerikan. Mungkin ada hantu mengerikan yang terkubur di bawah tanah, jadi bahkan jika Kepulauan Seribu terbuat dari 99 hantu, itu tidak terlalu istimewa. Li Qiye menjawab sambil tersenyum. Tidak banyak orang di dunia ini yang tahu lebih banyak tentang asal-usul Kepulauan Seribu daripada Li Qiye. Tentu saja, keberadaan yang berada di bawah bumi tidak masuk akal. Ini bukan bagian yang paling menakutkan. Wanita berbaju biru itu mengedipkan matanya yang bersemangat dan dengan lembut berkata, "Tubuh mereka menjadi pulau-pulau, dan rambut berubah menjadi pohon hantu belalang." Damar dari pohon hantu belalang sebenarnya adalah darah yang terkutuk dari hantu-hantu ini, jadi siapapun yang terinfeksi darah ini harus menimbulkan kutukan. "Paman, Anda harus berhati-hati karena jika Anda dikutuk, legenda mengatakan bahwa Anda akan berubah menjadi batu." Wanita itu dengan lembut tersenyum dan berkata, Li Qiye tidak bisa membantu tetapi tertawa pada cerita wanita itu. Wanita itu dengan warna biru tidak bisa menahan diri, "Paman, kenapa kamu tertawa? Ini adalah legenda nyata, bukan hanya dongeng buatan yang saya pikirkan saat itu juga." Li Qiye memandangnya dan dengan santai berkata, "Terkutuk. Apakah Anda tahu kutukan yang paling menakutkan di mana dunia ini?" "Ada apa?" Wanita berbaju biru itu dengan anehnya menggerakkan kepalanya dan memandang Li Qiye. Li Qiye menunjuk ke wajahnya dan dengan ceria berkata, "Kutukan paling mengerikan di dunia ini adalah aku. Kutukan hantu bukanlah apa-apa, bahkan kutukan dari langit yang tinggi di bawah sama seperti awan yang melayang, tidak lebih." "Paman, kamu benar-benar tidak bisa menyimpang dari profesi utama kamu. Hanya beberapa kata dan kamu sudah mulai membual lagi." Wanita berbaju biru tidak bisa menahan tawa yang sangat indah saat dia menambahkan matanya yang indah. 1. Dia mengatakan bahwa dia adalah seorang pembual profesi. Li Qiye tersenyum menanggapi sebagai tanggapan dan berhenti memperhatikannya lagi. Bagaimana dia bisa mengetahui rahasia mengenai hal ini? "Paman, untuk apa kamu menyambut banyak resin?" Wanita itu tidak menyerah dan terus mengikuti Li Qiye. Dia jelas lebih tua darinya, tapi dia ingin menggodanya. Jadi dia terus menyebut sebagai "Paman" berulang-ulang. Li Qiye berhenti dan memandangnya, "Apakah kamu benar-benar ingin mengetahui apa yang ingin saya lakukan?" "Saya seluruh telinga." Wanita berbaju biru mengambil pose yang buruk, membuatnya terlihat sangat elegan. Yang lain tidak akan berani membayangkan pikiran tidak murni di hadapannya. Li Qiye membukakan matanya untuk menatapnya. Ini menyebabkan jantung wanita itu berdetak karena dia merasakan aura berbahaya. Saat ini, intuisinya diberitahukan tentang bahaya yang berasal dari Li Qiye. Seolah-olah dia adalah binatang prasejarah pembohong dan dia hanya domba tak berdaya yang dimangsa olehnya. Tidak terlalu sulit untuk mengetahui rahasianya. Li Qiye berkata sambil tersenyum, "Saya adalah individu yang sangat baik hati yang dengan senang hati akan berbagi rahasia dengan orang lain. Bagaimana dengan ini? Saya membutuhkan seorang istri tua yang pudar untuk memasak untuk saya. Anda bisa tetap tinggal sebagai juru masak, maka Anda mungkin bisa menemukan misteri di dalamnya." 2. Istri tua yang sudah pudar adalah wanita yang sudah menikah dan sudah melepaskan dirinya karena berbagai alasan.
Apakah itu usia atau karena dia sudah menikah sehingga dia tidak lagi peduli tentang penampilannya atau bahkan hanya beban dan tekanan pekerjaan rumah? Frasa ini juga menyiratkan pernikahan yang tidak bahagia karena kesalahan wanita itu. Suami akan menggunakan istilah ini untuk menggambarkan istri mereka sebagai cinta mereka memudar. Kulit mereka akan menguning alih-alih putih yang diinginkan. Setelah mendengar ini, wanita itu tidak bisa membantu tetapi sedikit menyentuh wajahnya. Gadis-gadis selalu sensitif tentang penampilan, jadi dia dengan tenang berkata, "Aku bukan wanita tua yang pudar. Tidak ada banyak perbedaan." Li Qiye dengan santai berkata, "Bahkan jika kamu bukan salah satu sekarang, umurmu tidak terlalu jauh. Tetap di belakang dan menjadi ibu rumah tangga yang baik. Mengolah untukku bukanlah hal yang tidak pantas bagimu." Wanita berbaju biru itu tiba-tiba menjadi eringat dan juga merasakan dorongan untuk menjadi gila. Meskipun anak perempuan surga yang anggun seperti dia tidak terlalu peduli pada penampilannya, dia hampir menjadi gila oleh kata-kata Li Qiye hari ini. Dengan wajah dan sosoknya, bahkan jika dia bukan nomor satu, di wilayah Cloud Jauh, dia masih di antara peringkat teratas. Dia benar-benar cantik yang mampu merendahkan kerajaan dan kota, tapi sekarang, dia hanya seorang wanita tua yang pudar di mata Li Qiye. Masalah yang lebih mengerikan adalah bahwa Li Qiye pada dasarnya tidak berpikir apapun tentangnya. Dengan bakat dan latar belakangnya, dia jelas-jelas adalah putri kebanggaan surga paling terkenal saat ini. Di Cloud Jauh, dia benar-benar nomor satu di antara generasi yang lebih muda, tidak masalah apa karakteristik orang yang akan peringkat anak muda. Biasanya, keajaiban muda yang tak terhitung banyaknya ingin menemaninya selama perjalanan. Banyak dari mereka mati-matian mencoba yang terbaik hanya untuk mendapatkan kesempatan untuk melihat wajahnya. Hari ini, Li Qiye berbicara seolah-olah dia bukan siapa-siapa dan bahkan ingin dia memasak seperti manusia. Dan bagian terburuknya adalah ia membuatnya seolah-olah memasak untuknya adalah perbuatan yang terhormat. Tidak apa-apa jika Anda tidak mau. Li Qiye kemudian melanjutkan bisnisnya tanpa memberikan apapun pertimbangan. "Yah, aku akan tinggal di sana saja." Wanita berbaju biru itu menarik napas dalam-dalam dan akhirnya berhasil menahan amarahnya. Li Qiye dengan lembut memposisikan lengan bajunya dan berkata, "Sudah terlambat, jadi kamu harus kembali dulu. Buatlah makan siang yang baik untuk saya sehingga saya bisa makan begitu saya kembali." Wanita berbaju biru itu memburuk karena marah, anak perempuan surga yang bangga seperti dia sekarang adalah pelayannya. Tapi dia masih berhasil menahan dorongan hatinya hingga menjadi gila. Harus bertahan, harus bertahan. Tidak akan terlambat untuk perlahan mengajarkan pelajaran ini pada bocah nakal ini nanti. Lalu, kita akan melihat apakah dia masih bisa begitu sombong. Pada akhirnya, dia kembali memasak untuk Li Qiye. Jika orang luar mengetahui hal ini, mata pasti akan berputar-putar di lantai. Pada siang hari, Li Qiye kembali ke pulau dan langsung mencium sesuatu yang membakar. Setelah menyadari bahwa ada beberapa piring yang terbakar di atas meja, dia mengkonsolidasikan kepalanya dan berkata, "Ya ampun, keterampilan memasakmu jauh lebih buruk daripada milik wanita tua yang sudah pudar." Wanita itu hampir muntah darah karena marah. Seorang gadis yang bangga seperti dia sebenarnya harus memasak untuk seseorang. Melakukan hal rendahan seperti itu bukanlah sesuatu yang ingin dia lakukan. Meski begitu, makanannya mungkin sedikit gosong, tapi setidaknya masih dibuat dengan usahanya. Belum lagi dia tidak bisa disalahkan. Sejak dia mulai beribadah di sekte, dia tidak pernah harus berpartisipasi dalam tugas sepele seperti itu. Sudah luar biasa dia bisa membuat sesuatu seperti ini. "Bocah kecil, jika kau tidak mau makan, maka buang saja." Dia tidak bisa lagi menahan dan berteriak. Li Qiye menatapnya. Dia dengan tenang mengetuk meja dan berkata dengan senyum santai, "Perhatikan gambar Anda, gambar Anda." Gadis macam apa yang berteriak seperti harimau betina secara tiba-tiba ketika terjadi kesalahan? Mempertahankan penampilan dan sikap seorang wanita. Apakah Anda tahu apa itu wanita? Saya harap saya tidak harus mengajari Anda ini. Wanita berbaju biru hampir mati karena meledak sambil menatap Li Qiye dengan marah. "Ya, sepertinya Anda memang berusaha, jadi saya akan mencicipi hidangan Anda. Dapatkan beras." Dengan ini, Li Qiye menyerahkan mangkuknya kepada wanita berbaju biru.
Wanita berbaju biru itu merasa seperti memukul bocah ini yang berpikir terlalu tinggi pada dirinya sendiri. Sementara itu, Li Qiye menatapnya dan tersenyum, jadi, Anda adalah orang yang siap untuk tinggal dan menjadi ibu rumah tangga, seorang yang berkuasa harus memiliki kemauan keras, jangan menyerah di tengah jalan. Wanita berbaju biru dengan marah mengambil nasi untuk Li Qiye. Jika orang luar melihat pemandangan ini, mereka akan berada dalam kondisi tidak percaya. Ini adalah peri dalam mimpi pria muda tampan yang tak terhitung jumlahnya yang akan saling bertarung hanya untuk mendapatkan bantuannya. Namun, bagi mereka, saat ini, harus memasak untuk orang lain dan melakukan semua tugas yang harus dilakukan seorang ibu rumah tangga. Dia bahkan diintimidasi. Saat Li Qiye mengunyah dengan hati-hati, wanita berbaju biru memiliki beberapa harapan saat dia memandang Li Qiye. Pada akhirnya, ini adalah pertama kalinya dia memasak sehingga dia merasa cukup mampu dan ingin bertanya pada Li Qiye tentang rasanya. Tidak apa-apa, tidak sulit untuk makan. Akhirnya, Li Qiye tersenyum menyalakan makanannya, jika kamu tidak mau miring. Watak wanita itu berkobar lagi saat dia mengompresnya dengan tajam. Dia kemudian mengabaikan Li Qiye saat dia duduk di samping dengan penampilan menantu yang dirugikan. 3. Salah satu kiasan Asia yang paling umum adalah bahwa istri baru akan diganggu oleh ibu keluarga suami mereka. Li Qiye tidak bisa menahan tawa. Lalu, dia menyembunyikannya, gadis kecil, jangan berpikir kamu diperlakukan tidak adil. Saya hanya membuat Anda tetap berada di sekitar karena saya sangat menghargai Anda. Jika saya ingin merekrut pelayan, maka mendapatkan kekuatan besar di awan jauh, bahkan para dewi dan peri dari domain leluhur Anda harus menjadi pelayan saya. Wanita berbaju biru mengangkat kepalanya dan menatap Li Qiye sebelum dia dengan cepat balas, "Hei, paman, sesumbarmu menjadi semakin keterlaluan. Apakah Anda bahkan tahu apa yang mewakili domain leluhur di dunia suci Nether? Apa yang disembunyikannya?" Li Qiye dengan malas berkata, "Ini hanya sekelompok hal yang bukan manusia atau hantu yang bersembunyi di bawah tanah, tidak berani keluar. Jika hantu besar mereka sebenarnya bisa keluar, maka itu mungkin agak luar biasa. Jika tidak, maka itu bukan masalah besar di mataku. Tolong kurang menyombongkan diri." Wanita berbaju biru itu berkata dengan marah. Li Qiye hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi sambil terus makan dengan cara yang riang. Wanita itu memandang Li Qiye dan tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Sekarang, dia benar-benar tersesat. Niat awalnya menilai identitasnya sekarang benar-benar kacau karena kebingungan. Tidak ada yang aneh atau istimewa tentang bocah ini. Mengenai kejeniusan, bakat, dan keajaiban, dia telah melihat banyak dari mereka. Namun, bocah di hadapannya tidak bisa dibandingkan dengan orang jenius. Nada sombongnya baru saja keluar dari dunia ini. Seolah-olah tidak ada yang bisa dilihatnya meskipun dunia ini begitu luas. Sekarang, dia sama sekali tidak mengerti dari mana kepercayaan pria ini berasal. Dia tampaknya tidak bodoh sampai sombong, tetapi jika dia tidak bodoh, maka dia harus tahu lebih baik dan tidak begitu percaya diri. Wanita berpakaian biru menjadi ibu rumah tangga dan memasak untuk Li Qiye. Dia tidak pernah mengungkapkan nama dan latar belakangnya, dan Li Qiye tidak pernah bertanya. Dia tidak menanyakan asal-usulnya juga, bahkan namanya. Tampaknya olah mereka berdua lebih suka untuk tetap misterius. Dengan cara ini, mereka berdua tetap bersama dalam suasana yang aneh dan misterius. Yang lain benar-benar akan berpikir bahwa mereka adalah suami dan istri. Laki-laki itu bekerja keras sementara gadis itu memelihara rumah, pengantin pria yang berbakat dan istri yang cantik, pasangan yang diciptakan di surga yang hidup dalam pemandangan di pulau kecil ini. Wanita berbaju biru yang bersamanya tidak mempengaruhi Li Qiye sama sekali. Dia masih mengumpulkan resin di siang hari dan membudidayakan di malam hari. Wanita berbaju biru itu bertindak seperti istri muda yang saleh. Makanan selalu siap untuk suami ketika dia kembali ke rumah. Gaya hidup damai ini berlanjut untuk waktu yang singkat. Keduanya memiliki pemahaman diam-diam untuk mempertahankan situasi yang harmonis dan misterius ini. Pada suatu malam, wanita berbaju biru itu tenggelam dalam pikirannya, tetapi tiba-tiba dia mendengar ledakan keras. Dalam sekejap ini, energi dengan gila-gilaan melonjak seolah-olah monster dalam bentuk manusia menambah esensi duniawi di daerah ini. Dengan ekspresi kaget, dia segera berlari keluar dan melihat pemandangan yang mencengangkan.
Li Qiye sedang duduk dalam pose meditasi di bukit dengan nasib istana di tempat terbuka. Takdir Kun Pengtru membuka dan menutupi seluruh pulau saat ia menelan esensi duniawi dengan panik. Selain itu, takdir sejati Li Qiye bukan satu-satunya yang menyedot esensi duniawi. 6 istana nasibnya berubah menjadi wilayah luas yang dipenuhi kekacauan purba dan, seperti dewa yang membuka mulutnya, mereka menyedot semua energi dunia ini. 6 istana yang mulia kerajaan. Melihat 6 istana nasib Li Qiye, wanita berbaju biru itu cukup mengagumkan. Memiliki 6 istana di dunia ini berarti bahwa ia adalah seorang jenius di antara para jenius. Di tengah kebingungannya, ke-9 surga tiba-tiba menjadi cerah. Langit berbintang segera menghadirkan cahaya langit yang tak terhitung banyaknya dalam bentuk galaksi yang luar biasa ke Li Qiye. Namun, lampu-lampu ini tidak terserap ke dalam tubuhnya. Sebaliknya, hukum universal tertinggi di negara mereka. Lampu seperti gelombang pasang dikunci oleh yayasan-yayasan Li Qiye di langit saat True Fate-nya menggunakan teknik yang tak tertandingi untuk membuat mereka menjadi bintang. Setelah beberapa suara yang tajam, 9 bintang yang menyilaukan tiba-tiba dibuat dan melayang di sekitar Li Qiye. Pada saat ini, Li Qiye membawa udara yang agung seperti penguasa alam semesta saat ia memancarkan aura tiada taranya. 9 langit. Melihat 9 bintang, wanita berbaju biru kehilangan warna. Dia kemudian menarik napas dalam-dalam dan menenangkan, tidak mungkin. 9 makhluk langit yang tercerahkan seseorang seperti ini belum muncul dalam waktu yang lama. Di atas Royal Noble adalah dunia pemetikan bintang, dan para pembudidaya dari bidang ini disebut makhluk tercerahkan. Ranah ini mengarahkan bintang-bintang dari 9 surga untuk membuat bintang-bintang sendiri. Hanya ketika seseorang dapat merebut bintang-bintang maka seseorang juga dapat merebut alam semesta. Untuk pembudidaya biasa, 7 bintang adalah batasnya. Jika seseorang dapat membuat 8 bintang, maka ia tidak masalah jika orang ini hanya membuka 3 istana nasib di kerajaan Royal Noble. Seorang Royal Noble dengan hanya 3 istana memiliki potensi yang sangat terbatas dan tidak dapat mencapai Saint Ancient, apalagi Heavenly Sovereign dan Heavenly King. Semakin banyak istana, semakin besar potensinya. Tentu saja, jika seseorang tidak dapat membuka istana keempat di kerajaan Royal Noble, maka masih ada peluang untuk melampaui batasan ini jika mereka dapat membuat bintang terakhir dunia makhluk tercerahkan. Bintang ke-8 ini adalah kunci untuk membuka pintu surgawi, raja surgawi, dan bahkan paragon berbudi luhur. Dengan demikian, makhluk yang tercerahkan dengan 8 bintang juga disebut surga penunggang. Faktanya, membuat bintang 8 jauh lebih sulit daripada membuka istana keempat. Banyak orang dengan 4 istana tidak dapat membuat bintang terlambat ini. Adapun mereka yang bahkan tidak bisa membuka istana keempat, bahkan tidak bermimpi tentang menciptakan bintang 11. Secara alami, melalui zaman tanpa akhir, akan ada tenggelamnya. Beberapa kehilangan kesempatan mereka di kerajaan Royal Noble, tetapi mereka tiba-tiba menunjukkan bakat mereka di alam yang tercerahkan. 8 langit Heaven Reader adalah keajaiban yang luar biasa, mereka memiliki kunci untuk membuka kunci jalan mereka Virtuous Paragon. Seseorang seharusnya tidak berpikir tentang 9 bintang. Sangat sedikit sejak zaman dahulu yang mampu menciptakan bintang 9. 9 bintang berarti prestise abadi. Memiliki 9 bintang adalah hal yang sangat menakutkan. Legenda mengatakan bahwa mereka yang memiliki 9 bintang dapat dengan mudah memilih Path of the Heavens atau Path of Grand Era dan akan memiliki peluang tinggi untuk menjadi kaisar abadi yang kejam atau dewa yang tak terkalahkan. Saat ini, Li Qiye memiliki 6 istana dan juga menciptakan 9 bintang. Dengan demikian, tiba-tiba hal ini mengejutkan wanita berbaju biru. Dia adalah seorang jenius luar biasa yang tak tertandingi dalam generasi muda, dan dia sangat percaya diri dengan bakat dan pemikirannya. Namun, dengan Li Qiye mencapai 6 istana dan 9 bintang, dia tiba-tiba dikalahkan karena ada celah yang tidak dapat dipisahkan di antara mereka. Bahkan jika aku terlalu tampan, jangan pingsan seperti ini. Saat dia masih memikirkannya, dia tiba-tiba mendengar suara acuh tak acuh terdengar di telinga. Dengan berbunyi, dia segera tenang dan melihat Li Qiye berdiri di depannya. Dia mengungkapkan giginya yang putih seperti salju dan tersenyum, "Aku tahu bahwa aku sangat tampan, tetapi salah bagimu karena begitu terobsesi denganku seperti ini."
Wanita yang marah itu tiba-tiba semakin mendesak untuk menyentuh egomaniak ini sampai mati ketika dia dengan pahit berkata, "Bah, wajahmu membuatku ingin mati. Siapa yang ingin melihatmu?" Setelah selesai berbicara, dia kembali ke gubuk. Li Qiye tidak bisa menahan tawa setelah melihat sikap wanita itu, dan wanita yang baru saja masuk ke dalam tanah saudaranya setelah mendengar tawa ini. Akan ada suatu hari ketika dia mengajarkan anak nakal ini pelajaran yang bagus. Kehidupan seperti ini berlangsung selama setengah tahun. Pada saat ini, Li Qiye selesai mengumpulkan resin, jadi dia meletakkan susunan rahasia di seluruh pulau. Formasi tertingginya akhirnya tercipta. Pada saat ini, ia mulai memperbaiki resin yang dipanen. Mengumpulkan resin ini bukan hanya alasan, dia benar-benar mendesak. Itu memiliki efek magis tanpa sepengetahuan orang lain selain Li Qiye. Meskipun kisah lama dari wanita berbaju biru tampak agak konyol, itu memang memiliki beberapa rahasia yang sengaja disembunyikan untuk orang luar. Rahasia-rahasia ini ada di Kepulauan Seribu dan Pohon Belalang Hantu. Pada saat penyempurnaan, Li Qiye mengeluarkan miriat Heavenly Cauldron dan berteriak, menyebabkan nyala api kuali terbakar dengan sangat hebat saat itu, berubah menjadi kuali raksasa. Api raksasa ini sepertinya mampu melelehkan semuanya dalam sekejap. Tuang semua resin di dalamnya. Li Qiye memerintahkan asistennya, wanita berbaju biru, yang berdiri di samping. Dia segera menuangkan semua resin ke dalamnya. Setelah lama memanen, resin itu memiliki berat lebih dari 10.000 pon. Wanita yang membantu merasa agak bingung. Dia belum pernah mendengar efek apapun yang dimiliki resin ini, jadi dia penuh dengan rasa ingin tahu. Zes, suara leleh muncul. Semua resin langsung meleleh setelah direndam. Tepat setelah semuanya meleleh, Li Qiye mengaktifkan kuali dan, hanya dalam hitungan detik, alat api yang kuat tiba-tiba berubah menjadi tornado api, menyebabkan angin keras melolong. Semua resin itu berputar tinggi ketika tornado seperti naga berapi-api yang melemparkannya, menghasilkan adegan yang spektakuler. Wanita berbaju biru telah melihat banyak alkemis, termasuk alkemis legendaris, tetapi dia terkejut ketika dia melihat teknik Li Qiye. Gaya menggambarkan ini agak terlalu keras. Namun, teknik brutal seperti itu langsung memecah kotoran dari resin. Pengotor-pengotor ini secara instan dibawa ke nyala api primer dan menjadi terbakar hanya dalam beberapa saat. Resin yang terpisah sekarang bersih dengan aroma kayu yang samar. Pada saat ini, mereka tampaknya mengembun menjadi batu seperti permata. Li Qiye memiliki ekspresi serius saat dia mengeluarkan sebuah kotak. Dia dengan sangat hati-hati mengeluarkan daun yang dikelilingi oleh kilat emas. Apa itu? Melihat daun muda yang menyerupai permata yang dikelilingi oleh kilatan emas, wanita dengan warna biru bertanya dengan penuh kasih sayang. Pohon dunia. Setelah sekian lama, dia akhirnya berhasil mengidentifikasi asal-usul daun muda ini dan langsung terengah-engah. Bahkan sektenya tidak akan bisa menghasilkan item seperti itu. Apalagi itu bukan hanya sektenya. Fraksi lain manapun di dunia ini tidak akan bisa mengeluarkan benda seperti itu karena daun muda World Tree hanya termasuk dalam legenda pada dasarnya, orang belum pernah melihatnya sebelumnya. Wanita berbaju biru itu sangat berpengetahuan karena dia berasal dari sekte terkenal. Dia hanya melihat daun muda ini dari gulungan kuno. Selain itu, tidak memiliki gambar daun, hanya ada deskripsi yang menyatakan bahwa ada petir emas yang tersebar di sana. Itu benar-benar langka, dan rumor mengatakan bahwa hanya Kaisar Immortal Haohai yang mendapatkan satu. Bahkan dalam mimpi terliarnya, dia tidak akan mengharapkan daun muda mitos seperti itu muncul di tangan Li Qiye, apalagi untuk bisa melihatnya di pulau biasa. Sementara itu, Li Qiye dengan hati-hati menempatkan daun muda ke dalam resin yang disempurnakan saat ia mengendalikan kuali untuk menyajikan daun juga. Nyala api itu sepertinya memiliki perasaan sendiri ketika gumpalan nyala lembut enkripsi daun. Hanya dalam sekejap mata, daun berubah menjadi cairan. Petir emas memasuki resin seperti tinta kaligrafi tumpah ke selembar kertas di dalam kuali. Seluruh prosesnya cukup memakan waktu. Setelah periode waktu yang lama, resin perlahan-lahan mendingin ketika kuali menciptakan hukum universal yang berbeda yang setipis tali sutra untuk mengelilingi resin. Perlahan, resin transparan yang awalnya tiba-tiba berubah menjadi ramuan cairan emas. Sementara itu, wanita berbaju biru menjadi sedikit teringat saat dia menonton adegan ini.
Daun muda dari pohon dunia adalah barang yang tak ternilai yang dapat umur panjang dan mati. Namun, Li Qiye benar-benar menggunakan barang yang tak ternilai harganya untuk menyaring resin ini benar-benar terlalu boros dan tidak rasional. Ini terlalu boros. Dia tidak bisa tidak mengucapkan apa-apa. Barang bagus harus digunakan dengan benar, jika digunakan secara tidak benar, maka betapa hebatnya barang itu, tetap saja tidak bernilai. Li Qiye melihat ramuan cairan emas di kuali dan tidak bisa menahan senyum. Selanjutnya, dia juga melemparkan kunci ancestral asal hantu ke dalam alat itu. Begitu sudah di dalam, Li Qiye terus mengobarkan api, menyebabkan ramuan obat semakin mendidih. Saat ramuan obat mulai menggelembung, kuncinya seperti potongan tinta kering yang melepaskan zat hitam. Tidak lama kemudian, seluruh ramuan emas memakai warna hitam pekat seperti tinta. Kamu terlalu boros. Wanita berbaju biru itu memiliki keinginan untuk menghentikan Li Qiye. Daun muda yang tiada bandingannya dari pohon dunia disia-siakan sedemikian rupa, mungkinkah ada anak yang lebih hilang dari dia di dunia ini? Tidak ada dari mereka yang layak disebutkan di hadapannya. Namun, sesuatu yang sangat aneh terjadi pada saat ini. Gelombang bahaya hantu mulai keluar dari dalam kuali, diikuti oleh banyak hantu yang menarik keluar. Semua hantu ini mulai membawa taring dan cakar mereka, menanamkan rasa takut pada semua penonton. Sementara wanita berbaju biru itu sedang memancarkan keluar, kunci yang terbenam dalam alat obat mengeluarkan sebuah cahaya yang dipenuhi dengan kehadiran abadi seolah-olah itu abadi. Sukses! Melihat adegan ini, Li Qiye menjadi bersemangat dan bergembira, jadi benar-benar seperti ini. Kurang daripada saat ini, alat itu menjadi tenang lagi, dan hantu-hantu menakutkan dari semua sebelumnya menghilang. Li Qiye yang bahagia kemudian mengambil kunci dari alat obat dan menuangkan cairan ke dalam stoples. Melihat Li Qiye menyelesaikan proses penyempurnaan, wanita berwarna biru tidak bisa bertanya, apa pasta obat apa yang kau perbaiki? Di matanya, Li Qiye tidak hanya mengirimkan pil abadi atau ilahi yang biasa. Namun terlepas dari ini, ia benar-benar menggunakan daun muda World Tree yang langka dan abadi. Ini terlalu irasional. Dengan daun sebagai bahan utama, orang mungkin bisa meramu jenis ramuan abadi yang paling langka di dunia ini. Namun, Li Qiye hanya menggunakan daun langka ini pada ramuan hitam dengan penggunaan yang tidak diketahui. Pemborosan seperti itu patut mendapat kritik dari semua orang. Obat penarik hantu. Li Qiye dengan senyum ceria dan berkata, gadis kecil, karena kamu telah bertindak sebagai ibu rumah tangga sejak lama, aku akan memberikan kesempatan untuk perluas wawasan Anda. Ikuti saya. Setelah selesai berbicara, dia membawa obat toples dan berjalan pergi. Dengan penuh rasa ingin tahu, wanita berbaju biru itu segera mengejarnya. Li Qiye tidak terlalu jauh. Dia pergi ke lokasi tertinggi di pulau ini dan berhenti 3 kaki sebelum menunggu pohon yang disebutkan sebelumnya. Tunggul pohon yang sudah mati ini tidak lagi memiliki tanda-tanda kehidupan. Pusatnya hanya kosong berbentuk pohon palem. Tunggul kayu seperti ini di tengah-tengah hutan adalah sesuatu yang tidak memerlukan perhatian siapapun. Namun, pada saat ini, Li Qiye dengan hati-hati membuka toples obat dan menuangkan ramuan yang baru saja ia sempurnakan ke tunggul satu demi satu. Hanya sesaat, tunggul itu terisi dengan lapisan obat, dan saat itu mengering, seolah-olah lapisan residu hitam menutupi tunggul. Melihat adegan ini, wanita berbaju biru itu merasa seperti membunuh seseorang. Ini adalah obat yang dibuat dengan daun muda World Tree, namun Li Qiye menuangkannya di atas tunggul pohon mati. Siapa di dunia ini yang lebih boros daripada dia? Pada saat ini, Li Qiye tiba-tiba menjadi gelisah ketika dia memegang kunci leluhur asal hantu dan menatap tunggul mati yang ditutupi oleh obat-obatan. Hanya untuk menunggu mati ini, dia sudah menginvestasikan daun muda dari pohon dunia. Jika ini tidak berhasil, maka itu benar-benar akan sia-sia. Beberapa saat kemudian, seluruh muara tiba-tiba bergetar. Banyak pembudidaya di pulau yang merasakan perubahan ini di bumi, termasuk penguasa wilayah Lu Baiqiu. Tidak ada tindak lanjut dari getaran awal. Banyak pembudidaya yang merasa bahwa itu adalah ilusi, bahwa itu hanya getaran kecil, sehingga tidak ada yang memedulikannya. Namun, master sejati seperti wanita berbaju biru tidak memiliki pendapat yang sama. Saat ini, dia merasa ada sesuatu yang muncul di bagian terdalam di bawah Kepulauan Seribu.
Seolah-olah hati baru saja melompat. Diikuti oleh detak jantung yang tenang yang tiba-tiba hilang tanpa jejak. Terlepas dari hilangnya suara ini, dia masih merasakan ada sesuatu yang bangkit di kedalaman bumi. Mungkin makhluk terkuat sejak awal waktu telah tidur di bawah tanah ini. Saat ini, siapapun yang bisa melihat tanda pedang yang ditinggalkan oleh Li Qiye di Ghost Locastris di sekitar pulau akan menemukan bahwa ini luka menjadi hidup. Rune mulai bergerak, dan tiba-tiba mereka bergeser ke bawah tanah. Ini adalah mantra hebat yang dibuat oleh Li Qiye. Perlu diingat bahwa penelitiannya mengenai pulau-pulau itu bukanlah sesuatu yang baru-baru ini ia mulai. Dia sudah meneliti pulau-pulau ini sejak lama, dan meskipun memiliki pengembalian kasar, dia masih menemukan satu atau dua hal mengenai rahasia tempat ini. Sayangnya, dia telah kehilangan dua hal utama daun muda dari Well Tree dan kunci leluhur asal hantu. Terutama selama penutupan tiba-tiba ketika dia melihat kunci. Pada saat itu, dia segera menjawab beberapa pertanyaan yang telah menghantui pikiran, beberapa rahasia yang belum terpecahkan di dunia Nether Suci. Dia berdiri di sana dengan napas tertahan saat dia melihat bangkai pohon yang mati. Jumlah waktu yang tidak diketahui berlalu sebelum bunyi letupan pelan-pelan terdengar. Pada saat ini, Tunggul Lai tiba-tiba melahirkan daun hijau muda. Daun muda ini memiliki warna hijau yang luar biasa dan tumbuh dari lapisan tebal pasta obat, menandakan bahwa itu sehat dan tumbuh. Ya, Li Qiye menyampaikan setelah melihat daun hijau pingsan ini. Di tengah momen kegembiraan ini, Tunggul kering tiba-tiba kelaparan kabut tebal sehitam tinta. Kabut ini seperti awan energi bawah yang menyebabkan orang lain menutupi rambut mereka berdiri. Li Qiye segera melemparkan kunci di tangannya ke dalam kabut. Dengan suara mendengung, kuncinya sebenarnya melayang-layang di kabut dan memancarkan banyak gelombang cahaya yang membawa energi abadi. Untaian cahaya ini tiba-tiba menembus Tunggul dan mengalir ke tanah dari tempat itu. Selanjutnya, wanita berbaju biru itu mendengar serangkaian suara yang menyerupai sorakan, tetapi dia juga merasa seolah-olah ini hanya ilui dan tidak bisa memastikan apakah itu nyata atau tidak. Di tengah kebingungannya, hantu-hantu kecil satu demi satu tiba-tiba melompat keluar dari tunggul pohon yang kosong. Hantu-hantu kecil ini semuanya diselimuti kabut, dan mereka semua memiliki bentuk dan ekspresi yang berbeda. Salah satu hantu kecil mengenakan jubah emas seolah-olah dia adalah raja hantu, yang lain memiliki dua taring sementara yang ketiga memiliki dua sayap. Ini hantu tiba-tiba penandatanganan ke kunci leluhur asal hantu. Kunci tiga kaki panjang awalnya memiliki 99 hantu kecil diukir di atasnya, sehingga hantu-hantu yang melompat keluar dari tunggul pohon menemukan ukiran yang sesuai dan menjadi satu dengan kunci. Wanita berbaju biru itu mengingat dan mengingat, tapi dia masih berhasil menghitung hantu kecil yang keluar dari tanah. Setelah yang terakhir muncul, total 99 hantu kecil dapat dilihat pada kunci. 99 hantu kecil semuanya berhasil menemukan ukiran yang sesuai dengan mereka pada kunci dan menjadi satu dengan itu. Seolah-olah 99 ukiran pada kunci dibuat dari angka-angka 99 hantu kecil dari bawah tanah ini. Setelah semua hantu kecil memasuki ukiran, kunci itu seolah memiliki kehidupannya sendiri dan memancarkan aura seperti kabut ilahi. Dalam waktu singkat, energi mengerikan menutupi kunci, tapi itu tidak lagi menyenangkan. Sebaliknya, itu diisi dengan aura ilahi seolah-olah itu adalah nafas dari dewa abadi. Judul spoiler sama dengan 388 teaser, wanita berbaju biru itu sangat berpengetahuan karena dia berasal dari sekte terkenal. Dia hanya melihat daun muda ini dari gulungan kuno. Selain itu, tidak memiliki gambar daun, hanya ada deskripsi yang menyatakan bahwa ada petir emas yang tersebar di sana. Itu benar-benar langka, dan rumor mengatakan bahwa hanya Kaisar Immortal Haohai yang mendapatkan satu. Bahkan dalam mimpi terliarnya, dia tidak berharap daun muda mitos seperti itu muncul di tangan Li Qiye, apalagi melihatnya di pulau yang begitu biasa. Nyala api sepertinya memiliki perasaan sendiri ketika gumpalan api memasuki daun dengan lembut. Hanya dalam sekejap mata, daun berubah menjadi cairan. Petir emas memasuki resin seperti tinta kaligrafi tumpah ke selembar kertas di dalam kuali. Bocoran. Adegan mengerikan ini mengejutkan wanita berbaju biru. Dia tidak tahu apa yang disembunyikan oleh 99 hantu kecil itu dan dia juga tidak tahu kunci apa yang menyerupai penguasa itu.
Namun, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa kedua hal ini luar biasa. Jika tidak, mereka tidak akan layak menghabiskan Li Qiye menghabiskan daun muda dari pohon dunia. Melihat hantu memasuki kunci, Li Qiye tidak bisa membantu tetapi menjadi bahagia ketika dia menarik napas dalam-dalam. Dia mengangkat kunci dan dengan hati-hati melihatnya sebelum akhirnya memastikan bahwa teorinya benar, memang benar begitu. Upaya saya tidak sia-sia. Ini bukan sesuatu yang dia rencanakan semalam, alih-alih, itu sudah digerakkan sejak lama. Sungai Seribu Ikan Mas, sebagai garis keturunan kaisar, dan Static Stream Country yang memerintah satu arah, keduanya mengandung bayangannya. Setelah menyingkirkan kunci, dia melihat bangkai pohon yang mati dan daun hijau kecil yang tumbuh dari itu. Dia fokus dan kemudian, booming, istana takdirnya dibuka saat dia mengucapkan, "Hari ini, aku memberikan kehidupan baru kamu. Ikuti aku." Saat kata-kata ini keluar, suara berdengung muncul ketika pilar kehidupan di dalam istana takdirnya tiba-tiba berubah cerah. Tanda muncul di pilar dan berubah menjadi hukum universal. Kemudian, serangkaian rantai teratur muncul dan mengunci tunggul mati ini. Melihat rantai universal ini dari pilar kehidupan Li Qiye, wanita berbaju biru itu mengejutkan. Rantai ini tampaknya mampu membangun banyak sekali dunia seolah-olah mereka adalah hukum dasar dari 3000 dunia, seolah-olah mereka dapat berubah menjadi apapun. Dia belum pernah mendengar atau melihat hal seperti ini sebelumnya. Sebenarnya, tidak melihat sesuatu seperti ini sebelumnya bukanlah sesuatu yang aneh karena rantai dari pilar kehidupan Li Qiye ini disempurnakan dari rune kuno Void Gate, jadi mereka memiliki asal yang tidak dapat dipercaya. Pergi! Dengan teriakan nyaring, bangkai mayat tiba-tiba diangkat tinggi-tinggi oleh rantai universal. Akar bawah tanahnya jauh melampaui imajinasi siapapun. Semua akar tua ini begitu subur dan panjang sehingga akan membuat orang berpikir bahwa mereka telah dipindahkan ke seluruh kepulauan seribu. Saat proses ini terjadi, akar ini tampaknya tidak terseret oleh rantai. Alih-alih, itu seolah-olah mereka adalah ular yang muncul dari tanah. Rantai universal membawa Ruth ke salah satu istana nasib Li Qiye. Pada saat ini, 4 gambar kehidupan di dalam istananya menyambut kedatangan akar ini ketika mereka melimpahkan berkah pada tubuhnya. Dalam waktu singkat, daun hijau muda yang tumbuh di bangkai pohon yang mati menjadi lebih hijau seolah-olah pohon itu mendapatkan makanan dari pohon kehidupan dan mata air kehidupan. Bukan panen yang buruk. Li Qiye berkumpul dengan bahagia setelah menutup istana nasibnya dan mengembalikannya ke meridian Neigongnya. Bahkan orang yang berpengetahuan luas seperti wanita berpakaian biru dikirim ke komputer. Dia telah melihat banyak hal sebelumnya, tetapi peristiwa hari ini melebihi pemahamannya. Meskipun memiliki latar belakang yang luar biasa, dia tidak tahu apa saja hal-hal itu, kecuali tujuan Li Qiye. Langkah kritis akhirnya tercapai dalam rencana besarnya, jadi Li Qiye dengan gembira menamparkan telapak tangan dengan bersih. Langkah ini berarti bahwa semua yayasan sebelumnya tidak sia-sia. Gadis kecil, apakah Anda masih tertarik untuk menjadi wanita tua pudar saya sedikit lebih lama? Li Qiye melirik wanita yang bingung dengan warna biru dan berkata sambil tersenyum. Wanita itu kembali sadar dan bertanya, kemana Anda ingin pergi? Li Qiye membukakan matanya saat dia melihat lautan luas di daratan dan menjawab, sulit dikatakan. Mungkin saya akan pergi melaut, atau mungkin saya akan kembali ke daratan, tetapi kemungkinan besar saya akan melaut dulu. Apakah Anda ingin memperluas wawasan Anda? Li Qiye jarang mengundang orang lain, jadi tindakan ini menunjukkan betapa ia menghargai wanita yang berpakaian biru. Tidak semua orang memenuhi syarat untuk tinggal di sisinya. Wanita berbaju biru ragu-ragu terdiam sebelum akhirnya menggelengkan kepalanya saat dia menjawab dengan senyum lembut, Paman, kamu pergi sendiri. Saya tidak ingin memasak untuk Anda lagi, saya harus kembali dan menaruhnya. Li Qiye tidak memaksanya dan menganggukkan kepalanya, baiklah. Anda telah melatih hukum rahasia surgawi Anda dengan benar. Teruslah berusaha dan Anda akan membuat kemajuan besar. Setelah wil surga saat ini menjadi lebih kuat, Anda akan memiliki prestasi luar biasa dibandingkan dengan yang lain. Ketika merasa ngeri, wanita berbaju biru itu secara otomatis mundur dan menatap Li Qiye dengan hati-hati. Dia percaya bahwa Li Qiye tidak mengenalinya, tetapi dia sebenarnya baru saja mengungkapkan metode utama penggeraknya.
Jangan kaget, Li Qiye mengangkat bahu dan berkata, ada sedikit hukum di dunia ini yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Meskipun seorang gadis kecil seperti Anda belum memberitahu saya siapa Anda, saya dapat mengatakan apa yang Anda kembangkan dengan memulainya. Belum lagi, hukum rahasianya terlalu familiar baginya. Bagaimana mungkin sesuatu yang dia tahu begitu jelas luput dari pemutarannya? Wanita itu berpikir bahwa dia menyembunyikan identitasnya dengan sangat baik, tetapi itu masih belum cukup untuk menghindari mata Li Qiye. Di bawahnya, dia merasakan sensasi yang sepenuhnya terekspos. Jangan lihat seperti itu. Li Qiye dengan acuh tak acuh berkata, jika aku memiliki niat buruk terhadapmu, kamu akan mati tak terhitung banyaknya sudah waktunya. Tentu saja, mereka yang jahat terhadap saya akan menderita kematian yang buruk. Dia selesai dengan wajah serius. Matanya yang berbunyi menyebabkan wanita berbaju biru merasakan merinding. Meskipun kemunculannya saat ini tampaknya tidak berbahaya, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa Li Qiye penuh dengan bahaya. Seolah-olah dia adalah lubang hitam yang menakutkan, dan tidak ada musuh yang bisa lepas dari genggamannya. Baiklah, biarkan ini menjadi selamat tinggal. Li Qiye dengan lembut menamparkan pipi wanita itu dan tersenyum, jangan terlalu merindukanku, aku hanya legenda. Wanita berbaju biru itu memancarkan senyuman Li Qiye yang mengundang pemukulan dari orang lain, jadi dia merasa seperti memukulnya. Bocah yang tidak tahu kehidupan dari kematian ini benar-benar berani menggodanya. Pada akhirnya, dia menahan amarahnya dan pergi tanpa peduli pada Li Qiye. Namun, pada saat ini, tawa menggoda Li Qiye berbunyi, gadis kecil, meskipun Anda tidak tumbuh menjadi sangat cantik, bangsawan muda ini sangat baik hati. Jika kamu merindukanku di masa depan, kamu bisa kembali ke sisiku. Saya dapat mempertimbangkan untuk mengambil seorang wanita tua yang pudar seperti Anda kapan saja. Wanita berbaju biru hampir menginginkannya karena kemarahan ketika dadanya naik turun karena kemarahannya yang tidak terkendali. Dia tidak cukup cantik. Ini terlalu banyak, meskipun dia tidak peduli tentang penampilannya, dia jelas berada di garis depan daftar kecantikan di dunia suci Nether. Bagaimana bisa bocah ini menggunakan kata-kata ini untuk menggambarkannya tanpa menghasut amarahnya? Bah, egomaniak. Akhirnya, dia mengeluarkan beberapa amarahnya saat dia mengunci gigi dan menggunakan kecepatan tercepat untuk pergi. Jika dia tinggal di sini lebih lama, mungkin bocah ini akan mengatakan hal-hal yang lebih tidak menyenangkan. Setelah dia pergi, Li Qiye tidak bisa menahan senyumnya. Dia tidak terlalu memedulikan masalah wanita dengan warna biru. Dia melihat ke arah laut jauh dan berpikir sejenak sebelum memutuskan untuk pergi. Tapi pertama-tama, dia ingin mengucapkan selamat tinggal pada Lu Baiqiu. Sebenarnya, dia memiliki penilaian tinggi terhadapnya. Meskipun bakatnya tidak tertandingi, mereka tidak buruk. Bagian penting adalah dia menikmati sikapnya. Meskipun dia tidak membutuhkan bantuannya, setelah tinggal di Kepulauan Seribu begitu lama, dia membuatnya nyaman. Dia meninggalkan pulau dan pergi ke kota Azure. Kota Azure dibangun di atas pulau terbesar, dan juga kota terbesar di Kepulauan Seribu sebagai kota portal utama Static Stream Country. Itu sangat ramai karena banyak pedagang akan datang ke kota Azure untuk berbisnis. Meskipun kurang dibandingkan dengan kota-kota besar di pedalaman, apapun dapat ditemukan di sini. Manusia merupakan mayoritas di kota ini, tetapi ada beberapa setan, anggota ras darah, dan yang lainnya memasuki kota Azure. Bahkan beberapa setan laut dari samudera jauh akan datang ke kota Azure untuk berdagang. Tuan wilayah memegang otoritas terbesar di tempat ini, sehingga rumah besarnya memiliki banyak penjaga. Namun, kenyataannya adalah, sebagai penguasa wilayah, Lu Baiqiu sangat populer di Kepulauan Seribu karena dia sangat mudah didekati. Tidak hanya dia merawat ras manusia, tetapi juga ras lain. Dapat dikatakan bahwa keterampilan kepemimpinannya sangat luar biasa. Dia datang dari latar belakang biasa sebagai murid biasa dari negara streaming statis, tetapi langkah demi langkah dan melalui upaya keras, dia akhirnya menjadi penguasa wilayah. Itu adalah prestasi besar yang menunjukkan kemampuannya. Dia bukan seorang jenius, tetapi bakat pribadinya tidak buruk. Belum lagi, dia berlatih sangat keras, itulah sebabnya dia menjadi bangsawan pada usia yang begitu muda. Judul spoiler sama dengan 389 teaser spoiler.
Prestasi ini sangat menakjubkan bagi seorang murid dari latar belakang biasa di negara biasa. Ketika Li Qiye pergi ke tepi Kepulauan Seribu untuk melihat apakah Lu Baiqiu ada di sana, seorang penjaga laut berkata, Lord Regional Lu membawa para pahlawan untuk bertarung di laut. Bertempur, Li Qiye tidak bisa menahan diri untuk tidak memutarnya. Kepulauan Seribu menghadapi lautan luas, dan meskipun ada beberapa setan dan setan laut di luar sana, mereka semua hidup di laut jauh dan tidak akan memulai perang melawan penduduk pedalaman. Baru-baru ini, suku Moluskus telah memulai perang. Penjaga itu tahu tentang Li Qiye, jadi dia segera menjelaskan, mereka baru-baru ini muncul di perairan tepat di luar pulau dan mencuri penangkapan ikan laut kami. Dalam 2 hingga 3 bulan terakhir, sejumlah besar perhiasan laut kami telah diambil oleh mereka. Ada banyak industri di Kepulauan Seribu karena letaknya yang sangat dekat dengan laut, dan yang terbesar darinya adalah peternakan laut di dasar lautan. Perhiasan laut adalah jenis batu giok halus, meskipun mereka tidak bisa sepenuhnya mengganti batu giok yang dimurnikan, ada beberapa contoh di mana ia berfungsi sebagai pengganti yang dapat diterima, terutama di static stream country. Energi roh yang terkandung di dalam permata laut ini masih menjadi bagian dari esensi duniawi. Lord Daerah Lu dan banyak ahli telah memaksa suku Moluska kembali berkali-kali, tetapi mereka muncul lagi kemarin, sehingga Tuan ingin menangkap mereka semua dalam satu gerakan. Penjaga ini menjelaskan, tepat pada saat ini, Lu Baiqiu kembali bersama dengan banyak orang yang terluka yang harus dibawa kembali. Tuhan Lu, melihat lukanya, penjaga itu terkejut dan dengan cepat pergi untuk menyambutnya. Aku baik-baik saja, melakukan yang lain. Lu Baiqiu sangat tegas dan memerintahkan penjagaan untuk membawa kembali yang terluka ke dalam untuk dirawat. Li Qiye melihat luka mereka dan juga mengikuti mereka di dalam. Setelah kembali, Lu Baiqiu membentengi garis pertahanan dan mengirim murid untuk mengobati yang terluka dengan resolusi yang sesuai dengan seorang jenderal. Setelah bertemu dengan segalanya, dia akhirnya menemukan Li Qiye duduk diam di aula utama, jadi dia segera bertanya, apa yang mendorong kehadiran Dao Brother Li di sini? Tidak ada, Li Qiye berkata sambil tersenyum, saya berencana pergi ke laut jadi aku di sini untuk mengucapkan selamat tinggal. Laut, Lu Baiqiu sedikit mengerutkan keningnya. Di antara semua gadis yang Li Qiye tahu, dia bukan yang tercantik, tetapi rambut pendek dan udara yang gagah berani memiliki pesona yang sangat keren. Lu Baiqiu dengan lembut menenangkan kepalanya sebagai tanggapan, Dao Brother Li, saya khawatir laut luar tidak terlalu stabil sekarang karena gangguan konstan dari suku Moluska. Baru-baru ini, ia sampai pada titik merangkuman. Saya pikir lebih baik kamu menunggu sampai badai berlalu sebelum pergi. Lu Baiqiu dan Li Qiye tidak memiliki koneksi yang dalam, tetapi dia masih menjaganya karena dia adalah bagian dari ras manusia. Suku Moluska, Li Qiye menjawab, saya tahu mereka, suku Moluskus bukan suku penghasut perang di antara setan laut. Ditambah lagi, mereka juga sangat teritorial dan biasanya tidak akan meninggalkan tanah leluhur mereka, apalagi datang ke pantai untuk menjarah orang lain. Itu bagian yang aneh. Lu Baiqiu tersenyum masam dan berkata, ini terlalu aneh. Kami awalnya berencana untuk menyergap mereka di Corner of Mourning, tetapi saya tidak tahu bagaimana mereka tiba-tiba muncul tepat di belakang kami. Mereka bahkan menyergap kita. Di dalam sudut berkabung adalah perairan Kepulauan Seribu kami di mana garis pertahanan telah dibuat. Jika mereka menggunakan gerbang Dao untuk menyelamatkan prajurit mereka ke dalam, maka kita akan segera tahu. Namun, tidak ada tanda-tanda penyergapan. Lu Baiqiu melanjutkan dengan meringis yang agak pahit, saya mungkin harus melaporkan ini ke ibu kota karena agak aneh. Pojok berkabung. Li Qiye membuka mata dan kemudian mengungkapkan senyuman untuk mengatakan, di mana suku Moluska sekarang. Setelah penyergapan, mereka mengambil perhiasan laut dari peternakan kami dan mundur. Jika Dao Brother Li tidak memiliki hal lain untuk dikatakan, maka saya harus mengambil cuti saya untuk saat ini. Li Qiye kemudian menjawab sambil tersenyum, saya memiliki metode bagi Anda untuk mengusir Molus suku. Tetapi untuk alasan mengapa mereka tiba-tiba muncul di dalam Corner of Mourning, Anda akan mengerti kapan saatnya tiba. Anda punya cara. Lu Baiqiu tidak bisa membantu tetapi melihat Li Qiye lagi. Di matanya, Li Qiye sangat normal, tetapi ini tidak berarti bahwa dia memandang rendah dirinya.
Dia harus menjadi murid biasa dari beberapa sekte yang keluar untuk mengambil obat, jadi budidayanya harus terbatas. Namun, terungkap metode tiba-tiba untuk mengalahkan suku Moluska meninggalkan Lu Baiqiu dengan ragu-ragu. Alasan mengapa suku Moluskus muncul di sudut tanpa peringatan apapun sangat sederhana. Sudutmu memiliki jalur tertentu. Li Qiye menjelaskan. Jalur apa? Lu Baiqiu menyatakan. Dengan sedikit mengejutkan, Li Qiye melanjutkan sambil tersenyum, di sebelah kiri sudut, sekitar 100 meter ke bawah, adalah parit dengan banyak lamun. Jika Anda menarik lamun, Anda akan menemukan jalur di bawahnya. Meskipun panjangnya hanya 100 meter, ia dapat mencapai ribuan juta ke tempat-tempat lain di lautan. Jika hipotesis saya benar, mereka pasti berasal dari tempat ini. Tidak sulit bagi Anda untuk mengalahkan mereka jika Anda melakukan penyergapan di parit khusus ini. Jalur 100 meter yang mampu memanjang 1000 mil ke laut. Setelah mendengar ini, Lu Baiqiu cukup skeptis. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui rahasia ini ketika itu adalah bagian dari wilayah Kepulauan Seribu? Pergi dan lihat sendiri. Li Qiye memperhatikan keraguannya dan berkata sambil tersenyum. Dia kemudian menatapnya lagi dan tidak bisa bertanya, bagaimana Anda tahu tentang jalur ini? Itu rahasia. Li Qiye menawarkan sambil berbicara, jika Anda tidak percaya padaku, kamu bisa mengajak orang untuk memeriksanya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang jalur khusus ini? Dialah yang membukanya di masa lalu. Dia bertujuan untuk menemukan pulau lain di bawah laut, sehingga dia membuka banyak jalur di wilayah ini. Kemudian, pencarian tidak menghasilkan hasil, sehingga banyak jalur menjadi hancur dan beberapa ditinggalkan. Lu Baiqiu tetap waspada saat dia mengawasi. Itu bukan karena dia tidak mempercayainya, tetapi lebih tepatnya, masalah ini terlalu mendadak. Jika itu orang lain, mereka akan bertanya-tanya apakah dia adalah mata-mata yang dikirim musuh sekarang. Baiklah, saya akan tinggal di pelabuhan Anda selama beberapa hari. Ayo, beritahu saya begitu Anda menemukan sesuatu. Bagaimana mungkin Li Qiye tidak melihat melalui dia, sehingga mendorong tanggapannya? Karena saudara Li mengutarakan cara ini, kita harus mencobanya. Lu Baiqiu mengangguk dan berkata, jika saudara Li bersedia tinggal sebagai tamu di pelabuhan kami dengan tulus akan menyambut Anda. Setelah mengatakan itu, dia mengatur penginapan Li Qiye. Dia tidak membuat segalanya menjadi sulit bagi Li Qiye dan memperlakukannya seperti tamu terhormat. Dan Li Qiye, di sisi lain, tidak memedulikannya saat ia berjalan santai di pelabuhan. Dia tidak terburu-buru untuk pergi ke laut. 3 hari kemudian, Lu Baiqiu dengan penuh semangat kembali. Saat dia melihat Li Qiye, dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan dengan gembira, saudara Li memang ajaib dan ramalanmu seperti dewa. Suku Molus benar-benar datang dari jalur itu, jadi kami menyergap di parit dan benar-benar mengalahkan mereka dalam satu pukulan. Mereka mungkin tidak dapat pulih dalam waktu singkat sehingga mereka tidak berani datang dan menjarah kita lagi. Ini sesuai harapan Li Qiye, jadi dia hanya tersenyum sedikit dan berkata, selamat, Tuan Wilayah Lu. Anda telah mencapai prestasi besar untuk negara streaming statis. Mungkin Anda bahkan bisa dipromosikan menjadi pelindung. Dengan potensi masa depan Anda bahkan mungkin bisa mengambil alih negara di masa depan. Kakak Li terlalu baik. Lu Baiqiu mengungkapkan senyum segar dan indah saat ia mengkonsolidasikan isi kepalanya, talenta berlimpah di negara streaming statis kita, jadi bukan giliranku untuk mengambil alih kendali. Hegemoni negara arus statis tidak diturunkan dari ayah ke anak. Sebaliknya, itu untuk mereka yang mampu. Bahkan sampai sekarang, tahta negara diserahkan kepada murid dengan kontribusi terbesar dan inovatif terbaik. Sekarang Tuan Lu wilayah telah mengusir musuh, aku harus pergi. Li Qiye berkata kepada Lu Baiqiu sambil tersenyum. Bantuannya hanya untuk mengembalikan keramah tamahannya di masa lalu. Saudara Li pergi ke laut. Lu Baiqiu berpikir sejenak sebelum bertanya, kami menemukan beberapa hal selama pertempuran ini. Saudara Li adalah orang yang sangat berpengetahuan luas, jadi mungkin Anda bisa melihat dan menghilangkan kebingungan kita. Suatu penemuan. Li Qiye sedikit terkejut. Lu Baiqiu dengan cepat menambahkan, kami mengumpulkan sekelompok ahli dari suku Moluska hidup dan menemukan bahwa mereka telah menemukan beberapa penghuni tua. Mereka mencuri perhiasan laut kami karena habitatnya di sini. Saya sudah memeriksanya sekali,
tapi saya tidak mengerti misterinya. Reruntuhan tua. Li Qiye mengelus dagunya dan melanjutkan dengan gembira, jika ini masalahnya, maka saya tidak keberatan untuk memeriksanya. Pikiran Lu Baiqiu tiba-tiba terdengar dengan gembira dan segera mengumpulkan beberapa tugas administrasi sebelum berangkat dengan Li Qiye ke laut. Dia mengendalikan sebuah kapal terbang di langit, menuju ke laut. Faktanya, yang ditemukan oleh suku moluska ini tidak jauh dari Kepulauan Seribu, jarak mereka hanya sekitar 1000 mil. Dengan kapal terbang, tidak lama sebelum mereka tiba, reruntuhan berada di bawah laut dan di dalam parit marina yang memiliki gaya arsitektur yang menyerupai kuil kuno. Kuil kuno ini berada di bawah laut ini untuk siapa yang tahu berapa generasi, tetap abadi di tempat ini. Dulunya ditutupi dengan lamun yang tak terhitung banyaknya, tapi sekarang, telah dibersihkan. Tempat ini, Li Qiye tidak bisa membantu tetapi mengelus dagunya setelah melihat kuil kuno ini karena dia pernah ke tempat ini sejak lama. Judul spoiler sama dengan 390 penggoda, spoiler. Bersambung.